Senin 19 Agustus waktu setempat. Netanyahu disebut sedang mendorong Israel dengan para pengkhianatnya menuju ke tepi jurang. Laporan Haaretz itu mencerminkan perpecahan dan fragmentasi internal dalam pendudukan Israel, serta menyoroti kegagalan para pemimpinnya dalam mengelola rezim selama masa perang. Sementara itu mengutip Ma'arif, mantan ombudsman pasukan pendudukan Israel Mayor Jenderal Itzhak Brik turut buka suara. Ia menyatakan bahwa Netanyahu secara tidak sengaja melayani kepentingan Iran dan Hizbullah seperti yang sebelumnya dia lakukan dengan Hamas. Netanyahu disebut adalah sebuah hadiah dari pemerintah Israel untuk para musuh-musuhnya. Wilayah Israel diserang dua kelompok militan dari arah berbeda dalam satu hari. Pertama, serangan diluncurkan oleh pasukan pendudukan di Lebanon Hizbullah menyasar kota Safed. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal ini menyebabkan kota tersebut gelap gulita dan mengalami kerusakan cukup parah. Dari laporan Yediot Ahronot, serangan ini membuat pasokan listrik terputus di wilayah Safed setelah dihantam rudal dari Lebanon Selatan. Dari laporan lain disebutkan bahwa Hizbullah melancarkan serangan roket dan menembakkan setidaknya 55 roket yang menargetkan Israel Utara. Kedua, serangan dilakukan oleh perlawanan Islam di Irak. Pada Minggu 18 Agustus 2024, mereka mengumumkan telah menargetkan situs militer Israel di dataran tinggi Golan yang diduduki. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan menggunakan pesawat tak berawak. Operasi ini merupakan operasi pertama yang diumumkan terhadap target-target Israel sejak bulan Juli. Mereka mengklaim serangan itu sebagai pembalasan atas pembunuhan besar-besaran Israel di Al-Mawasi, Khan Yunis. Pasalnya dalam serangan itu sedikitnya 90 warga Palestina terbunuh dan melukai ratusan lainnya. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan 11 operasi dalam 24 jam terakhir. Pada Minggu 18 Agustus 2024, mereka mengumumkan telah menyerang batalion Al-Sahel di Barak Beit Hilal, Jal al-Barak Alam, Al-Malikiyah, dan Zaraid. Kemudian membombardir pemukiman Zabdin, Rawaisat Al-Khan, Al-Marj, Miskaf Am, hingga Situla. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah menembakkan roket Katyusha menyasar Beit Hilal. Serangan sebagai balasan atas serangan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pendudukan di Lebanon, kota Seba. Kelompok perlawanan juga menghancurkan peralatan mata-mata di situs Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Suba. Media Israel mengonfirmasi bahwa kebakaran terjadi di pemukiman Beit Hilal akibat roket yang jatuh di sana. Tak hanya di Beit Hilal, disebutkan kebakaran juga terjadi di lebih dari 10 wilayah di Galilea atas. Pasalnya, rudal juga dilaporkan jatuh di pemukiman Mayan Baruts di utara. Suara sirine terdengar di sejumlah wilayah di utara akibat tembakan Zionis. Sementara pemukim di sana diminta untuk tetap berada di dekat tempat penampungan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Sejumlah tentara Israel dilaporkan terbunuh saat melintasi wilayah koridor Netzarim. Kendaraan militer yang mereka tumpangi meledak setelah terkena jebakan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Quds menyebut mujahidinnya meledakkan bahan peledak di bawah kendaraan Israel di lingkungan Al-Zaitun. Akibatnya, dua senior Israel tewas terkena ledakan bom. Tewasnya kedua perwira senior Israel ini juga dikonfirmasi oleh tentara Zionis. Dari kedua perwira tersebut, salah satunya merupakan perwira logistik Batalion 8119. Tentara tersebut diketahui bernama Mayor Yotam Itzhak Pelet, 34 tahun. Selain Yotam Itzhak, perwira lainnya yaitu Sersan Mayor Mordechai Yosef Ben Soam. Saat itu Sersan Mayor Mordechai diketahui sedang membawa perlengkapan untuk tentara Israel. Pada saat yang sama, Brigade Al-Quds juga menargetkan lokasi militer Raim dengan rentetan roket. Kendaraan militer Zionis di sekitar Masjid Al-Zain di lingkungan Al-Zaitun juga terkena ledakan bom Brigade Al-Quds. Menurut angka tentara Israel, jumlah perwira dan prajurit yang tewas sejak dimulainya serangan Gaza pada 7 Oktober 2023 telah meningkat menjadi 692 orang. Seorang penjaga keamanan Israel tewas setelah diserang seorang perlawanan Palestina. Setelah insiden tersebut, pasukan pendudukan terpaksa mundur dari kamp Balata di Nablus.
Seorang petugas keamanan sipil Israel tewas dalam serangan teror di kawasan industri Bar-On dekat pemukiman Kedumin di tepi barat pada Minggu 18 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, petugas tersebut diketahui bernama Gidon Perry, 38 tahun. Menurut petugas medis, Gidon diserang oleh seorang perlawanan Palestina dengan palu tepat di kepalanya. Saat itu ia sedang bertugas di kawasan industri. Selesai insiden itu, Gidon dibawa ke rumah sakit Beilinson di Petah Tikva dalam kondisi kritis. Namun nahas nyawanya tak tertolong. IDF menyebut penyerang merampas pistol milik petugas keamanan dan melarikan diri dari tempat kejadian. Pasukan IDF tengah mengejar keberadaan penyerang tersebut. Media berbahasa Ibrani mengklaim bahwa penyerang tersebut memiliki izin kerja untuk memasuki wilayah yang dikuasai Israel di tepi barat. Menyusul insiden tersebut, warga Kedumin di dekatnya sempat diinstruksikan oleh keamanan setempat untuk tetap berada di dalam rumah jika memungkinkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali didemo ribuan warganya. Mereka mendesak digulingkannya Netanyahu karena dianggap tak mumpuni mengurus kesepakatan pertukaran tawanan sandera dengan perlawanan Palestina. Dikutip dari tribunnews.com, ribuan warga Israel melakukan aksi demonstrasi di kawasan Kaplan Square, pusat kota Tel Aviv. Mereka membawa plakat berisi tuntutan kepada Netanyahu. Para demonstran juga meneriakkan yel-yel menentang Netanyahu dan menuduhnya sebagai penjahat lantaran mengabaikan nyawa para sandera di Gaza. Tak hanya di Tel Aviv, unjuk rasa juga terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Haifa utara Israel dan di puluhan lokasi lainnya di seluruh negeri. Demo tersebut dipelopori oleh keluarga sandera Israel. Sebelum demo pecah, ribuan orang telah meminta Netanyahu untuk segera menyelesaikan kesepakatan pertukaran sandera serta gencatan senjata yang telah lama tertunda. Namun, tuntutan tersebut terus diabaikan Netanyahu. Alasan tersebut yang membuat warga Israel murka hingga menggelar aksi demo menuntut pemilihan umum dini untuk menggulingkan pemerintahan Netanyahu. Mereka bahkan mengancam akan membunuh Netanyahu jika tak segera mengundurkan diri. Perlawanan Islam di Lebanon menargetkan salah satu pangkalan militer rezim Zionis di utara wilayah pendudukan dengan serangan rudal. Akibatnya, pangkalan tersebut terbakar hingga meledak hebat. Menurut sumber Israel, terjadi kebakaran di dekat pangkalan Misgaf Am akibat serangan rudal pasukan Hizbullah. Pada saat yang sama, Hizbullah juga mengumumkan serangan rudal ke pangkalan militer Zionis Al-Marj. Serangan tersebut juga dilakukan dengan sejumlah rudal. Rezim Israel mengakui serangan rudal dari Lebanon Selatan di kota Margliot yang diduduki di daerah Isba al-Jalil. Sirine peringatan bahaya berbunyi setelah serangan ini. Sementara jaringan Al-Mayadin juga melaporkan serangan rudal terhadap sasaran militer rezim Zionis di sekitar Barak Zarait. Pada saat yang sama, media rezim Zionis mengakui ketidakefektifan sistem pertahanan udara Israel. Mereka menyatakan bahwa ada kekhawatiran bahwa sistem pertahanan udara tersebut tidak cukup efisien terhadap ancaman serangan drone. Amerika Serikat menyebut kemungkinan Iran mendeklarasikan dirinya sebagai negara senjata nuklir pada akhir tahun ini. Adapun pernyataan itu muncul di tengah penantian serangan Iran ke Israel, sementara Teheran sendiri mengklaim sedang mengembangkan senjata nuklir rahasia. Dikutip dari Ma'arif, anggota Kongres Amerika Serikat Mike Turner menyalahkan kebijakan pemerintah dari Presiden Joe Biden. Adapun kebijakan itu atas eskalasi besar yang telah coba dicegah oleh Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Turner mencatat Iran bakal mendeklarasikan dirinya sebagai negara senjata nuklir. Namun ia mengakui kesimpulan tersebut belum tercapai, sementara Teheran sendiri disebut memajukan program senjata nuklir rahasianya yang dikenal sebagai Amat. Hal itu disampaikan saluran Iran Internasional yang berafiliasi dengan oposisi pemerintah Iran pada pekan lalu. Dilaporkan program senjata nuklir rahasia itu dikembangkan melalui perubahan dalam struktur Organisasi Inovasi dan Penelitian Pertahanan atau SPND. Bahkan Teheran disebut melanjutkan uji coba produksi detonator bom nuklir.
Amerika Serikat dilaporkan sedang memperkuat pangkalan militer di Suriah saat konflik Israel dan Iran memanas. Menurut sumber militer Suriah, ada 40 truk bermuatan senjata yang didatangkan dari pangkalan Amerika di Irak. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan pada Minggu 18 Agustus bahwa puluhan truk membentuk konvoi. Selain mengangkut senjata dan amunisi, kendaraan tersebut juga mengangkut bahan bakar untuk keperluan militer. Media Rusia Sputnik menggambarkan perpindahan aset militer itu sebagai tindakan ilegal. Senjata itu mulanya berada di pangkalan Irak yang kemudian dipindah ke Provinsi Al-Hasak di Suriah lewat perbatasan Al-Walid. Sebelumnya pada awal Agustus, Amerika juga mengerahkan 15 helikopter Apache dan aset militer tambahan ke pangkalan Suriah. Pengerahan ini terjadi saat Amerika dan Israel bersiap menghadapi respons dari Iran atas kematian Ismail Haniyeh. Haniyeh sebelumnya tewas dalam ledakan di Teheran akhir Juli lalu yang menurut Garda Revolusi disebabkan oleh Israel. Satu orang tewas akibat ledakan misterius di kota Tel Aviv, Israel pada Minggu 18 Agustus malam. Dugaan sementara korban terbunuh oleh bom yang dibawanya sendiri. Awalnya polisi kesulitan saat mengidentifikasi jenazah korban karena jasadnya tak lagi utuh. Namun aparat memastikan bahwa korban bukan warga sipil biasa, melainkan orang yang membawa alat peledak. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Gideon Perry, berusia 50 tahun. Ia sedang mengemudikan sebuah truk di Lord Street saat ledakan terjadi. Rupanya, bom yang meledak ditempatkan di dalam truk tersebut. Selain menewaskan satu orang, ledakan ini juga melukai seorang warga lainnya. Saat ini Badan Keamanan Israel Shin Bet masih melakukan penyelidikan. Namun motif kejadian ini diduga mengarah pada tindakan kriminal, bukan aksi teror. Jumlah rudal dan pesawat tak berawak Hizbullah diyakini cukup untuk menghancurkan aset-aset Israel senilai 150 miliar dolar. Aset tersebut jika dirupiahkan mencapai 2.332 triliun yang mencakup sektor ekonomi, industri, hingga pertanian di wilayah utara. Media Iran menggambarkan wilayah utara sebagai jantung ekonomi Israel. Hal ini karena 80% produksi biji-bijian, 70% pasokan susu, dan 40% pasokan daging berasal dari wilayah tersebut. Selain itu, lebih dari 60% kapasitas penyulingan minyak dan produksi bahan bakar Israel juga terpusat di sekitar Pelabuhan Acre. Pelabuhan ini hanya berjarak 35 km dari perbatasan Lebanon. Jika perang skala penuh terjadi, Hizbullah dapat dengan mudah menjangkau target-target tersebut. Media Iran lantas memuji kecanggihan drone yang dimiliki militan Lebanon. Pada Jumat pekan lalu, Hizbullah merilis rekaman video yang menunjukkan sebuah pangkalan rudal bawah tanah. Video tersebut memberi pesan jelas kepada Israel bahwa Lebanon memiliki senjata dan peralatan militer yang jauh lebih kuat. Akhir pekan lalu, sebuah objek diduga drone juga muncul di dekat kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Angkatan Udara Israel pun langsung mengerahkan jet tempur untuk mendapat visual, namun gagal. Diduga objek tersebut adalah drone milik Hizbullah yang mampu menembus pertahanan udara Israel. يا رب واجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون يا رب يا رب يا رب كرامتك يا رب يا رب بسم الله بسم الله بسم الله كتاب الشهيد عز الدين القسام تجنيد 2024 باذن الله عز وجل. تجنيد هذا 2024 راح يكون روح من الكيان. شفتوا ازاي بالله اليوم نهدي العمليه لروح الشهيد وبالعبد هنيه وروح الشهداء جميعا. يا رب الله اكبر يا رب محلى كرمك.
مرة، وهذه رسالة لنتنياهو، القادم أعظم. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF panik setelah sebuah drone misterius dilaporkan terbang di atas rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tepatnya pada Jumat 16 Agustus 2024. Drone tersebut diduga tengah mengintai dan merekam kediaman Netanyahu. Mengetahui upaya tersebut, IDF mengerahkan sejumlah jet tempur Israel ke lokasi kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh situs berita Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa peristiwa itu bermula saat kapal patroli Angkatan Laut Israel di lepas pantai Kaisaira mendeteksi adanya pesawat misterius. Kemudian pejabat Israel menduga bahwa pesawat itu merupakan drone Hizbullah yang tengah merekam kediaman Netanyahu. Selang beberapa saat setelah adanya laporan tersebut, IDF mengerahkan jet-jet tempurnya di lokasi kejadian. Namun sayangnya pemburuan tersebut tidak membuahkan hasil. Mereka tidak menemukan satupun drone di wilayah tersebut. Oleh karena itu, IDF menduga bahwa peringatan itu merupakan kesalahan alarm. IDF mengatakan bahwa sistem radarnya terkadang memang terkecoh. Bahkan menurutnya, alarm peringatan itu sempat menduga kawanan burung yang terbang merupakan Pusat kota Israel, Tel Aviv kembali mendapatkan serangan teror pada Minggu 18 Agustus 2024 malam. Sebuah bom dilaporkan meledak dahsyat seusai diletakkan di sebuah truk. Akibat ledakan tersebut, satu orang dilaporkan tewas di tempat, sementara satu lainnya mengalami luka. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh otoritas pendudukan. Menurut laporannya, sebuah ledakan dahsyat terjadi di Tel Aviv hingga mengakibatkan wilayah tersebut mencekam. Otoritas setempat juga mengklaim bahwa pihaknya tengah menyelidiki motif serangan tersebut. Namun sementara mereka menduga bahwa ledakan itu merupakan bagian dari operasi perlawanan. Diketahui video detik-detik ledakan di Tel Aviv itu juga beredar di media sosial. Dalam video terdengar ledakan menggema di jalanan Tel Aviv. Bahkan video tersebut juga menunjukkan kondisi jasad satu korban ledakan tersebut. Jasad korban tampak tak utuh dan berserakan di bawah truk. Jasad korban yang diduga merupakan seorang pria itu pun tampak berlumuran darah. Konvoi kendaraan tempur atau Ranpur Israel mendapatkan serangan perlawanan dari Brigade Al-Quds pada Minggu 18 Agustus 2024. Saat melintas di Netzarim, kota Gaza, Ranpur yang membawa persenjataan pasukan pertahanan Israel atau IDF itu meledak karena terkena bom yang telah ditanam oleh Brigade Al-Quds sebelumnya. Dilansir dari tribunnews.com, insiden mematikan itu diumumkan langsung oleh Brigade Al-Quds dalam sebuah pernyataan. Menurut laporannya, pasukannya telah menanam bom di pinggir jalan di wilayah Netzarim, kota Gaza. Setelah konvoi Ranpur Israel melintas, bom tersebut diledakkan dan menyambar salah satu kendaraan tersebut. Akibat insiden itu, Ranpur Zionis hancur beserta seluruh amunisi yang hendak dipasok ke pasukan IDF. Selain itu, dua tentara yang merupakan perwira senior Israel juga tewas dalam insiden mematikan itu, yakni Mayor Yotam Itzhak Pelet, usia 34 tahun, dan juga Mayor Mordechai Yosef bin Soam, usia 34 tahun yang bertugas di Batalion 8119 Brigade Yerusalem. Kematian dua tentara itu pun telah dibenarkan oleh militer Israel.
Diketahui selain serangan jebakan tersebut, Brigade Al-Quds juga mengaku melakukan operasi lain di hari yang sama. Mereka menargetkan lokasi militer Reim dengan rentetan roket serta meledakkan bom ke kendaraan militer Zionis di sekitar Masjid Al-Yen di lingkungan Al-Zaitun. Penundaan serangan ke Israel rupanya merupakan taktik Iran untuk menyerang psikologis pendudukan. Ancaman yang diberikan Iran selama 2 minggu terakhir pun berhasil membuat Israel ketakutan. Akibat serangan psikologis tersebut, ekonomi Israel merosot setelah nyaris seluruh wilayah di negara itu bak kota mati. Bahkan jika penundaan serangan Iran akan berlanjut hingga bulan September, kerugian yang dialami Israel akan semakin membengkak. Dilansir dari Tribunnews.com, ancaman Iran membuat pemukim ketakutan untuk beraktivitas di luar rumah. Bahkan turis dari berbagai negara juga mulai enggan untuk menginjakan kaki di pusat kota negara tersebut. Mereka khawatir akan terkena dampak jika sewaktu-waktu Iran menyerang negara tersebut. Oleh karena itu, bandara dan seluruh tempat wisata di Israel kini tampak lengang. Selain itu, ancaman serangan Iran diprediksi akan berpengaruh pula terhadap sektor pendidikan di Israel. Diketahui taktik senyap Iran ini telah dibenarkan oleh pemimpin Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Menurutnya, pembatasan dan sanksi barat tersebut sebagai perang psikologis. Terlebih di tengah ancaman serangan tersebut, Iran terus menolak upaya damai yang dilakukan Israel dan sekutunya. Sejumlah tentara Israel dilaporkan terbunuh saat melintasi wilayah koridor Netzarim. Kendaraan militer yang mereka tumpangi meledak setelah terkena jebakan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Quds menyebut mujahidinnya meledakkan bahan peledak di bawah kendaraan Israel di lingkungan Al-Zaitun. Akibatnya, 2 senior Israel tewas terkena ledakan bom. Tewasnya kedua perwira senior Israel ini juga dikonfirmasi oleh tentara Zionis. Dari kedua perwira tersebut, salah satunya merupakan perwira logistik Batalion 8119. Tentara tersebut diketahui bernama Mayor Yotam Itzhak Pelet, 34 tahun. Selain Yotam Itzhak, perwira lainnya yaitu Sersan Mayor Mordechai Yosef Ben Soam. Saat itu, Sersan Mayor Mordechai diketahui sedang membawa perlengkapan untuk tentara Israel. Pada saat yang sama, Brigade Al-Quds juga menargetkan lokasi militer Reim dengan rentetan roket. Kendaraan militer Zionis di sekitar Masjid Al-Zen di lingkungan Al-Zaitun juga terkena ledakan bom Brigade Al-Quds. Menurut angka tentara Israel, jumlah perwira dan prajurit yang tewas sejak dimulainya serangan Gaza pada 7 Oktober 2023 telah meningkat menjadi 692 orang. Pusat kota Israel, Tel Aviv, kembali mendapatkan serangan teror pada Minggu 18 Agustus 2024 malam. Sebuah bom dilaporkan meledak dahsyat seusai diletakkan di sebuah truk. Akibat ledakan tersebut, 1 orang dilaporkan tewas di tempat, sementara 1 lainnya mengalami luka. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh otoritas pendudukan. Menurut laporannya, sebuah ledakan dahsyat terjadi di Tel Aviv hingga mengakibatkan wilayah tersebut mencekam. Otoritas setempat juga mengklaim bahwa pihaknya tengah menyelidiki motif serangan tersebut. Namun sementara mereka menduga bahwa ledakan itu merupakan bagian dari operasi perlawanan. Diketahui video detik-detik ledakan di Tel Aviv itu juga beredar di media sosial. Dalam video terdengar ledakan menggema di jalanan Tel Aviv. Bahkan video tersebut juga menunjukkan kondisi jasad 1 korban ledakan tersebut. Jasad korban tampak tautu dan berserakan di bawah truk. Jasad korban yang diduga merupakan seorang pria itu pun tampak berlumuran darah. Brigade Al-Quds menggagalkan upaya penyusupan yang dilakukan oleh pasukan pertahanan Israel, IDF, di wilayah Al-Qarara, sebelah utara Han Younis. Sebelum IDF beraksi, Brigade Al-Quds telah menembakkan lusinan mortir ke kendaraan dan kumpulan tentara Israel. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Minggu, 18 Agustus 2024. Dalam video tersebut, pejuang Al-Quds tampak beraksi di 2 lokasi. Seiring dengan serangan tersebut, suara ledakan pun terdengar menggema tanpa henti. Brigade Al-Quds mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas.
pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan 11 operasi dalam 24 jam terakhir. Pada Minggu 18 Agustus 2024, mereka mengumumkan telah menyerang batalion Al-Sahel di Barak Beit Hilal, Jal al-Barak Alam, Al-Malikiyah, dan Zaraid. Kemudian membombardir pemukiman Zabdin, Rawaisat Al-Harn, Al-Marj, Miskaf Am, hingga Situla. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah menembakkan roket Katyusha menyasar Beit Hilal. Serangan sebagai balasan atas serangan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pendudukan di Lebanon, kota Seba. Kelompok perlawanan juga menghancurkan peralatan mata-mata di situs Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Suba. Media Israel mengonfirmasi bahwa kebakaran terjadi di pemukiman Beit Hilal akibat roket yang jatuh di sana. Tak hanya di Beit Hilal, disebutkan kebakaran juga terjadi di lebih dari 10 wilayah di Galilea atas. Pasalnya, rudal juga dilaporkan jatuh di pemukiman Mayan Baruts di utara. Suara sirine terdengar di sejumlah wilayah di utara akibat tembakan Zionis. Sementara pemukim di sana diminta untuk tetap berada di dekat tempat penampungan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Pasukan pertahanan Israel atau IDF panik setelah sebuah drone misterius dilaporkan terbang di atas rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tepatnya pada Jumat 16 Agustus 2024. Drone tersebut diduga tengah mengintai dan merekam kediaman Netanyahu. Mengetahui upaya tersebut, IDF mengerahkan sejumlah jet tempur Israel ke lokasi kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh situs berita Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa peristiwa itu bermula saat kapal patroli Angkatan Laut Israel di lepas pantai Kaisairat mendeteksi adanya pesawat misterius. Kemudian pejabat Israel menduga bahwa pesawat itu merupakan drone Hizbullah yang tengah merekam kediaman Netanyahu. Selang beberapa saat setelah adanya laporan tersebut, IDF mengerahkan jet-jet tempurnya di lokasi kejadian. Namun sayangnya pemburuan tersebut tidak membuahkan hasil. Mereka tidak menemukan satupun drone di wilayah tersebut. Oleh karena itu, IDF menduga bahwa peringatan itu merupakan kesalahan alarm. IDF mengatakan bahwa sistem radarnya terkadang memang terkecoh. Bahkan menurutnya, alarm peringatan itu sempat menduga kawanan burung yang terbang merupakan drone musuh. Kelompok Hizbullah Lebanon kembali menembus wilayah udara Israel tanpa terdeteksi. Kali ini milisi pro-Iran itu menyerang situs militer Al-Malikiyah milik tentara Israel. Video yang dirilis pada Minggu, 18 Agustus 2024, memperlihatkan detik situs mata-mata Zionis meledak berkeping-keping. Dalam penargetan musuh di perbatasan selatan Lebanon ini, Hizbullah menggunakan drone bunuh diri. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali didemo ribuan warganya. Mereka mendesak digulingkannya Netanyahu karena dianggap tak mumpuni mengurus kesepakatan pertukaran tawanan sandera dengan perlawanan Palestina. Dikutip dari tribunnews.com, ribuan warga Israel melakukan aksi demonstrasi di kawasan Kaplan Square, pusat kota Tel Aviv. Mereka membawa plakat berisi tuntutan kepada Netanyahu. Para demonstran juga meneriakkan yel-yel menentang Netanyahu dan menuduhnya sebagai penjahat lantaran mengabaikan nyawa para sandera di Gaza. Tak hanya di Tel Aviv, unjuk rasa juga terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Haifa utara Israel dan di puluhan lokasi lainnya di seluruh negeri. Demo tersebut dipelopori oleh keluarga sandera Israel. Sebelum demo pecah, ribuan orang telah meminta Netanyahu untuk segera menyelesaikan kesepakatan pertukaran sandera serta gencatan senjata yang telah lama tertunda. Namun, tuntutan tersebut terus diabaikan Netanyahu. Alasan tersebut yang membuat warga Israel murka hingga menggelar aksi demo menuntut pemilihan umum dini untuk menggulingkan pemerintahan Netanyahu. Mereka bahkan mengancam akan membunuh Netanyahu jika tak segera mengundurkan diri. Amerika Serikat dilaporkan sedang memperkuat pangkalan militer di Suriah saat konflik Israel dan Iran memanas. Menurut sumber militer Suriah, ada 40 truk bermuatan senjata yang didatangkan dari pangkalan Amerika di Irak.
Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan pada Minggu 18 Agustus bahwa puluhan truk membentuk konvoi. Selain mengangkut senjata dan amunisi, kendaraan tersebut juga mengangkut bahan bakar untuk keperluan militer. Media Rusia Sputnik menggambarkan perpindahan aset militer itu sebagai tindakan ilegal. Senjata itu mulanya berada di pangkalan Irak yang kemudian dipindah ke Provinsi Al-Hasak di Suriah lewat perbatasan Al-Walid. Sebelumnya pada awal Agustus, Amerika juga mengerahkan 15 helikopter Apache dan aset militer tambahan ke pangkalan Suriah. Pengerahan ini terjadi saat Amerika dan Israel bersiap menghadapi respons dari Iran atas kematian Ismail Haniyeh. Haniyeh sebelumnya tewas dalam ledakan di Teheran akhir Juli lalu yang menurut Garda Revolusi disebabkan oleh Israel. Terungkap fakta baru terkait pembunuhan Panglima tertinggi Hizbullah yakni Fuad Shukr yang tewas dalam serangan udara Israel di Lebanon pada akhir Juli lalu. Shukr ternyata dipancing melalui panggilan telepon beberapa menit sebelum serangan mau terjadi. Fakta ini terungkap setelah sebuah laporan Amerika Serikat yang mengutip seorang pejuang Hizbullah membeberkan rincian yang mengerikan terkait kronologi peristiwa tersebut pada Minggu 18 Agustus 2024. Laporan itu menyebut bahwa Fuad Shukr mendapat panggilan telepon sekitar pukul 7 malam. Penelepon yang tidak dikenal disebut meminta Shukr pergi ke lantai 7 gedung apartemen tempat ia tinggal bersama keluarganya. Ia kemudian bergegas ke lantai 7 dan tidak lama serangan udara Israel menewaskannya. Istri Shukr dan 2 wanita lain serta 2 anak juga menjadi korban tewas dalam serangan tersebut. Setelah kematiannya, pihak Iran dan Hizbullah melakukan penyelidikan terhadap penelepon misterius tersebut. Penelepon diyakini telah menyusup ke jaringan komunikasi internal Hizbullah. Berdasarkan penyelidikan awal Hizbullah, Israel diduga memiliki teknologi peretasan yang mampu melumpuhkan sistem pengawasannya. Sebagaimana diketahui, Shukr mendapat julukan sebagai hantu karena hanya sedikit orang yang mengetahui nama dan wajahnya. Ia juga menjalani kehidupan yang sangat tertutup dan rahasia. Seorang diplomat Inggris dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini sebagai aksi protes terkait sikap Inggris yang diduga terlibat dalam kejahatan perang Israel di jalur Gaza. Adapun ini merupakan pertama kalinya pejabat Inggris mundur gara-gara agresi Zionis di Palestina. Diplomat Inggris yang mengundurkan diri adalah Mark Smith. Dia menjabat sebagai Kepala Departemen Program dan Keahlian Afrika serta Kantor Luar Negeri Persemakmuran dan Pembangunan Inggris. Secara resmi dia mundur pada Jumat 16 Agustus 2024 dengan alasan berlanjutnya penjualan senjata London ke Israel. Dalam surat yang dipublikasikan, Smith mengaku menyaksikan kejahatan rezim Zionis di jalur Gaza, Palestina. Menurutnya, anggota senior pemerintah Inggris dan militer Israel telah menyatakan niat genosida secara terbuka. Terlebih, dia merekam video yang dengan sengaja membakar, menghancurkan hingga menjarah warga sipil. Ia tidak membenarkan atas keberlanjutan Inggris memasok senjata ke Israel. Pakar legalitas penjualan senjata di Inggris itu mengaku sedih harus mundur dengan alasan ini. Smith juga
mengkritik pihak berwenang Inggris karena salah menggambarkan rezim perizinan ekspor senjata di London sebagai rezim yang kuat dan transparan. Ia menyebut hal ini bertolak belakang dengan kenyataannya. Meskipun tertinggal jauh dari pemasok utama senjata mematikan Israel, yakni Amerika Serikat dan Jerman, Inggris memberikan lebih dari 100 izin ekspor senjata ke Tel Aviv antara tanggal 7 Oktober dan akhir Mei. Antara tahun 2008 dan akhir tahun 2023, London memberikan izin ekspor untuk kesepakatan senjata ke Israel senilai 576 juta pound atau 740 juta dolar Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali diancam oleh para demonstran yang mendesak kesepakatan pertukaran sandera serta gencatan senjata. Massa mengancam akan menggulingkan hingga menghabisi Netanyahu jika ia tidak mengundurkan diri. Ribuan warga Israel tersebut menggelar aksi demo besar-besaran ke jalanan kota Tel Aviv pada Minggu 18 Agustus 2024 waktu setempat lalu. Massa menganggap Netanyahu tidak becus mengurus pertukaran sandera dan tawanan dengan Hamas Palestina di Gaza. Sambil membawa plakat berisi tuntutan pada Netanyahu, para demonstran meneriakkan yel-yel menentang Netanyahu. Mereka juga menuduhnya sebagai penjahat lantaran mengabaikan nyawa para sandera di Gaza. Selain di Tel Aviv, demo juga digelar di sejumlah wilayah Israel, di antaranya Haifa Utara Israel dan di puluhan lokasi lainnya di seluruh negeri. Sebelumnya diketahui, sejak demo pecah, sebagian besar masyarakat Israel memandang lemah kinerja Netanyahu bersama para menterinya. Di antaranya dengan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Yoav Gallant selama perang. Israel disebut telah dijalankan oleh para pengkhianat, orang-orang yang mengkhianati posisi mereka. Bahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu disebut termasuk di antaranya. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Agustus, kabar itu menurut laporan media Israel Haaretz pada Senin 19 Agustus waktu setempat. Netanyahu disebut sedang mendorong Israel dengan para pengkhianatnya menuju ke tepi jurang. Laporan Haaretz itu mencerminkan perpecahan dan fragmentasi internal dalam pendudukan Israel, serta menyoroti kegagalan para pemimpinnya dalam mengelola rezim selama masa perang. Sementara itu mengutip Ma'arif, mantan ombudsman pasukan pendudukan Israel Mayor Jenderal Itzhak Brik turut buka suara. Ia menyatakan bahwa Netanyahu secara tidak sengaja melayani kepentingan Iran dan Hizbullah seperti yang sebelumnya dia lakukan dengan Hamas. Netanyahu disebut adalah sebuah hadiah dari pemerintah Israel untuk para musuh-musuhnya. Wilayah Israel diserang dua kelompok militan dari arah berbeda dalam satu hari. Pertama, serangan diluncurkan oleh pasukan pendudukan di Lebanon Hizbullah menyasar kota Safed. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal ini menyebabkan kota tersebut gelap gulita dan mengalami kerusakan cukup parah. Dari laporan Yediot Ahronot, serangan ini membuat pasokan listrik terputus di wilayah Safed setelah dihantam rudal dari Lebanon Selatan. Dari laporan lain disebutkan bahwa Hizbullah melancarkan serangan roket dan menembakkan setidaknya 55 roket yang menargetkan Israel Utara. Kedua, serangan dilakukan oleh perlawanan Islam di Irak. Pada Minggu 18 Agustus 2024, mereka mengumumkan telah menargetkan situs militer Israel di dataran tinggi Golan yang diduduki. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan menggunakan pesawat tak berawak. Operasi ini merupakan operasi pertama yang diumumkan terhadap target-target Israel sejak bulan Juli. Mereka mengklaim serangan itu sebagai pembalasan atas pembunuhan besar-besaran Israel di Al-Mawasi, Khan Yunis. Pasalnya dalam serangan itu sedikitnya 90 warga Palestina terbunuh dan melukai ratusan lainnya. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan 11 operasi dalam 24 jam terakhir. Pada Minggu 18 Agustus 2024, mereka mengumumkan telah menyerang batalion Al-Sahel di Barak Beit Hilal, Jal al-Barak Alam, Al-Malikiyah, dan Zaraid. Kemudian membombardir pemukiman Zabdin, Rawaisat Al-Harn, Al-Marj, Miskaf Am, hingga Situla. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah menembakkan roket Katyusha menyasar Beit Hilal. Serangan sebagai balasan atas serangan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pendudukan di Lebanon, kota Seba. Kelompok perlawanan juga menghancurkan peralatan mata-mata di situs Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Suba. Media Israel mengonfirmasi bahwa kebakaran terjadi di pemukiman Beit Hilal akibat roket yang jatuh di sana.
Tak hanya di Beit Hilal disebutkan, kebakaran juga terjadi di lebih dari 10 wilayah di Galilea Atas. Pasalnya, rudal juga dilaporkan jatuh di pemukiman Mayan Baruts di utara. Suara sirine terdengar di sejumlah wilayah di utara akibat tembakan Yonis. Sementara pemukim di sana diminta untuk tetap berada di dekat tempat penampungan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Sejumlah tentara Israel dilaporkan terbunuh saat melintasi wilayah koridor Netzarim. Kendaraan militer yang mereka tumpangi meledak setelah terkena jebakan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Quds menyebut mujahidinnya meledakkan bahan peledak di bawah kendaraan Israel di lingkungan Al-Zaitun. Akibatnya, 2 senior Israel tewas terkena ledakan bom. Tewasnya kedua perwira senior Israel ini juga dikonfirmasi oleh tentara Zionis. Dari kedua perwira tersebut, salah satunya merupakan perwira logistik Batalion 8119. Tentara tersebut diketahui bernama Mayor Yotam Itzhak Pelet, 34 tahun. Selain Yotam Itzhak, perwira lainnya yaitu Sersan Mayor Mordechai Yosef Ben Soam. Saat itu Sersan Mayor Mordechai diketahui sedang membawa perlengkapan untuk tentara Israel. Pada saat yang sama, Brigade Al-Quds juga menargetkan lokasi militer Raim dengan rentetan roket. Kendaraan militer Zionis di sekitar Masjid Al-Zain di lingkungan Al-Zaitun juga terkena ledakan bom Brigade Al-Quds. Menurut angka tentara Israel, jumlah perwira dan prajurit yang tewas sejak dimulainya serangan Gaza pada 7 Oktober 2023 telah meningkat menjadi 692 orang. Seorang penjaga keamanan Israel tewas setelah diserang seorang perlawanan Palestina. Setelah insiden tersebut, pasukan pendudukan terpaksa mundur dari kamp Balata di Nablus. Seorang petugas keamanan sipil Israel tewas dalam serangan teror di kawasan industri Bar-On dekat pemukiman Kedumin di tepi barat pada Minggu 18 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, petugas tersebut diketahui bernama Gideon Perry, 38 tahun. Menurut petugas medis, Gideon diserang oleh seorang perlawanan Palestina dengan palu tepat di kepalanya. Saat itu ia sedang bertugas di kawasan industri. Sesuai insiden itu, Gideon dibawa ke rumah sakit Beilinson di Petah Tikva dalam kondisi kritis. Namun nahas nyawanya tak tertolong. IDF menyebut penyerang merampas pistol milik petugas keamanan dan melarikan diri dari tempat kejadian. Pasukan IDF tengah mengejar keberadaan penyerang tersebut. Media berbahasa Ibrani mengklaim bahwa penyerang tersebut memiliki izin kerja untuk memasuki wilayah yang dikuasai Israel di tepi barat. Menyusul insiden tersebut, warga Kedumin di dekatnya sempat diinstruksikan oleh keamanan setempat untuk tetap berada di dalam rumah jika memungkinkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali didemo ribuan warganya. Mereka mendesak digulingkannya Netanyahu karena dianggap tak mumpuni mengurus kesepakatan pertukaran tawanan sandera dengan perlawanan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, ribuan warga Israel melakukan aksi demonstrasi di kawasan Kaplan Square, pusat kota Tel Aviv. Mereka membawa plakat berisi tuntutan kepada Netanyahu. Para demonstran juga meneriakkan yel-yel menentang Netanyahu dan menuduhnya sebagai penjahat lantaran mengabaikan nyawa para sandera di Gaza. Tak hanya di Tel Aviv, unjuk rasa juga terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Haifa, utara Israel, dan di puluhan lokasi lainnya di seluruh negeri. Demo tersebut dipelopori oleh keluarga sandera Israel. Sebelum demo pecah, ribuan orang telah meminta Netanyahu untuk segera menyelesaikan kesepakatan pertukaran sandera serta gencatan senjata yang telah lama tertunda. Namun, tuntutan tersebut terus diabaikan Netanyahu. Alasan tersebut yang membuat warga Israel murka hingga menggelar aksi demo menuntut pemilihan umum dini untuk menggulingkan pemerintahan Netanyahu. Mereka bahkan mengancam akan membunuh Netanyahu jika tak segera mengundurkan diri. Perlawanan Islam di Lebanon menargetkan salah satu pangkalan militer rezim Zionis di utara wilayah pendudukan dengan serangan rudal. Akibatnya pangkalan tersebut terbakar hingga meledak hebat. Menurut sumber Israel, terjadi kebakaran di dekat pangkalan Misgaf Am akibat serangan rudal pasukan Hizbullah.
Pada saat yang sama, Hizbullah juga mengumumkan serangan rudal ke pangkalan militer Yonis Al-Marj. Serangan tersebut juga dilakukan dengan sejumlah rudal. Rezim Israel mengakui serangan rudal dari Lebanon Selatan di kota Margliot yang diduduki di daerah Isba al-Jalil. Sirine peringatan bahaya berbunyi setelah serangan ini. Sementara jaringan Al-Mayaden juga melaporkan serangan rudal terhadap sasaran militer rezim Yonis di sekitar Barak Zarait. Pada saat yang sama, media rezim Yonis mengakui ketidakefektifan sistem pertahanan udara Israel. Mereka menyatakan bahwa ada kekhawatiran bahwa sistem pertahanan udara tersebut tidak cukup efisien terhadap ancaman serangan drone. Amerika Serikat menyebut kemungkinan Iran mendeklarasikan dirinya sebagai negara senjata nuklir pada akhir tahun ini. Adapun pernyataan itu muncul di tengah penantian serangan Iran ke Israel, sementara Teheran sendiri mengklaim sedang mengembangkan senjata nuklir rahasia. Dikutip dari Ma'arif, anggota Kongres Amerika Serikat Mike Turner menyalahkan kebijakan pemerintah dari Presiden Joe Biden. Adapun kebijakan itu atas eskalasi besar yang telah coba dicegah oleh Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Turner mencatat Iran bakal mendeklarasikan dirinya sebagai negara senjata nuklir. Namun ia mengakui kesimpulan tersebut belum tercapai, sementara Teheran sendiri disebut memajukan program senjata nuklir rahasianya yang dikenal sebagai AMAT. Hal itu disampaikan saluran Iran Internasional yang berafiliasi dengan oposisi pemerintah Iran pada pekan lalu. Dilaporkan program senjata nuklir rahasia itu dikembangkan melalui perubahan dalam struktur Organisasi Inovasi dan Penelitian Pertahanan atau SPND. Bahkan Teheran disebut melanjutkan uji coba produksi detonator bom nuklir. Amerika Serikat dilaporkan sedang memperkuat pangkalan militer di Suriah saat konflik Israel dan Iran memanas. Menurut sumber militer Suriah, ada 40 truk bermuatan senjata yang didatangkan dari pangkalan Amerika di Irak. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan pada Minggu 18 Agustus bahwa puluhan truk membentuk konvoi. Selain mengangkut senjata dan amunisi, kendaraan tersebut juga mengangkut bahan bakar untuk keperluan militer. Media Rusia Sputnik menggambarkan perpindahan aset militer itu sebagai tindakan ilegal. Senjata itu mulanya berada di pangkalan Irak yang kemudian dipindah ke Provinsi Al-Hasak di Suriah lewat perbatasan Al-Walid. Sebelumnya pada awal Agustus, Amerika juga mengerahkan 15 helikopter Apache dan aset militer tambahan ke pangkalan Suriah. Pengerahan ini terjadi saat Amerika dan Israel bersiap menghadapi respons dari Iran atas kematian Ismail Haniyeh. Haniyeh sebelumnya tewas dalam ledakan di Teheran akhir Juli lalu yang menurut Garda Revolusi disebabkan oleh Israel. Satu orang tewas akibat ledakan misterius di kota Tel Aviv, Israel pada Minggu 18 Agustus malam. Dugaan sementara korban terbunuh oleh bom yang dibawanya sendiri. Awalnya polisi kesulitan saat mengidentifikasi jenazah korban karena jasadnya tak lagi utuh. Namun aparat memastikan bahwa korban bukan warga sipil biasa, melainkan orang yang membawa alat peledak. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Gideon Perry, berusia 50 tahun. Ia sedang mengemudikan sebuah truk di Lord Street saat ledakan terjadi. Rupanya, bom yang meledak ditempatkan di dalam truk tersebut. Selain menewaskan satu orang, ledakan ini juga melukai seorang warga lainnya. Saat ini Badan Keamanan Israel Shin Bet masih melakukan penyelidikan. Namun motif kejadian ini diduga mengarah pada tindakan kriminal, bukan aksi teror. Jumlah rudal dan pesawat tak berawak Hizbullah diyakini cukup untuk menghancurkan aset-aset Israel senilai 150 miliar dolar. Aset tersebut jika dirupiahkan mencapai 2.332 triliun yang mencakup sektor ekonomi, industri hingga pertanian di wilayah utara. Media Iran menggambarkan wilayah utara sebagai jantung ekonomi Israel. Hal ini karena 80% produksi biji-bijian, 70% pasokan susu, dan 40% pasokan daging berasal dari wilayah tersebut.
Selain itu, lebih dari 60% kapasitas penyulingan minyak dan produksi bahan bakar Israel juga terpusat di sekitar pelabuhan Acre. Pelabuhan ini hanya berjarak 35 km dari perbatasan Lebanon. Jika perang skala penuh terjadi, Hizbullah dapat dengan mudah menjangkau target-target tersebut. Media Iran lantas memuji kecanggihan drone yang dimiliki militan Lebanon. Pada Jumat pekan lalu, Hizbullah merilis rekaman video yang menunjukkan sebuah pangkalan rudal bawah tanah. Video tersebut memberi pesan jelas kepada Israel bahwa Lebanon memiliki senjata dan peralatan militer yang jauh lebih kuat. Akhir pekan lalu, sebuah objek diduga drone juga muncul di dekat kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Angkatan Udara Israel pun langsung mengerahkan jet tempur untuk mendapat visual, namun gagal. Diduga objek tersebut adalah drone milik Hizbullah yang mampu menembus pertahanan udara Israel. يا رب واجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. يا رب يا رب يا رب كرامتك يا رب. يا رب بسم الله بسم الله بسم الله. أبشر الأسد القسام لجنيد 2024 بإذن الله عز وجل. تجنيد هذا 2024 راح يكون روح من الكيان. شفتوا ازاي بالنار اليوم نهدي العملية لروح الشهيد أبو العبد هنية وروح الشهداء جميعا. يا رب الله أكبر يا رب محلى كرمك. تلفزيونية هاي. رجعنا الحمد لله رجعنا الحمد لله. ان شاء الله مهمتنا والله سنعيد القاره وهذه رساله لنا القادم هذا. Pasukan pertahanan Israel atau IDF panik setelah sebuah drone misterius dilaporkan terbang di atas rumah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, tepatnya pada Jumat 16 Agustus 2024. Drone tersebut diduga tengah mengintai dan merekam kediaman Netanyahu. Mengetahui upaya tersebut, IDF mengerahkan sejumlah jet tempur Israel ke lokasi kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh situs berita Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa peristiwa itu bermula saat kapal patroli Angkatan Laut Israel di lepas pantai Qusayra mendeteksi adanya pesawat misterius.
Kemudian pejabat Israel menduga bahwa pesawat itu merupakan drone Hizbullah yang tengah merekam kediaman Netanyahu. Selang beberapa saat setelah adanya laporan tersebut, IDF mengerahkan jet-jet tempurnya di lokasi kejadian. Namun sayangnya pemburuan tersebut tidak membuahkan hasil. Mereka tidak menemukan satupun drone di wilayah tersebut. Oleh karena itu, IDF menduga bahwa peringatan itu merupakan kesalahan alarm. IDF mengatakan bahwa sistem radarnya terkadang memang terkecoh. Bahkan menurutnya, alarm peringatan itu sempat menduga kawanan burung yang terbang merupakan drone musuh. Pusat kota Israel, Tel Aviv, kembali mendapatkan serangan teror pada Minggu 18 Agustus 2024 malam. Sebuah bom dilaporkan meledak dahsyat seusai diletakkan di sebuah truk. Akibat ledakan tersebut, satu orang dilaporkan tewas di tempat, sementara satu lainnya mengalami luka. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh otoritas pendudukan. Menurut laporannya, sebuah ledakan dahsyat terjadi di Tel Aviv hingga mengakibatkan wilayah tersebut mencekam. Otoritas setempat juga mengklaim bahwa pihaknya tengah menyelidiki motif serangan tersebut. Namun sementara mereka menduga bahwa ledakan itu merupakan bagian dari operasi perlawanan. Diketahui video detik-detik ledakan di Tel Aviv itu juga beredar di media sosial. Dalam video terdengar ledakan menggema di jalanan Tel Aviv. Bahkan video tersebut juga menunjukkan kondisi jasad satu korban ledakan tersebut. Jasad korban tampak tak utuh dan berserakan di bawah truk. Jasad korban yang diduga merupakan seorang pria itu pun tampak berlumuran darah. Konvoi kendaraan tempur atau Ranpur Israel mendapatkan serangan perlawanan dari Brigade Al-Quds pada Minggu 18 Agustus 2024. Saat melintas di Netzarim, kota Gaza, Ranpur yang membawa persenjataan pasukan pertahanan Israel atau IDF itu meledak karena terkena bom yang telah ditanam oleh Brigade Al-Quds sebelumnya. Dilansir dari tribunnews.com, insiden mematikan itu diumumkan langsung oleh Brigade Al-Quds dalam sebuah pernyataan. Menurut laporannya, pasukannya telah menanam bom di pinggir jalan di wilayah Netzarim, kota Gaza. Setelah konvoi Ranpur Israel melintas, bom tersebut diledakkan dan menyambar salah satu kendaraan tersebut. Akibat insiden itu, Ranpur Zionis hancur beserta seluruh amunisi yang hendak dipasok ke pasukan IDF. Selain itu, dua tentara yang merupakan perwira senior Israel juga tewas dalam insiden mematikan itu, yakni Mayor Yotam Itzhak Pelet, usia 34 tahun, dan juga Mayor Mordechai Yosef bin Soam, usia 34 tahun yang bertugas di Batalion 8119 Brigade Yerusalem. Kematian dua tentara itu pun telah dibenarkan oleh militer Israel. Diketahui selain serangan jebakan tersebut, Brigade Al-Quds juga mengaku melakukan operasi lain di hari yang sama. Mereka menargetkan lokasi militer Reim dengan rentetan roket serta meledakkan bom ke kendaraan militer Zionis di sekitar Masjid Al-Yen di lingkungan Al-Zaitun. Penundaan serangan ke Israel rupanya merupakan taktik Iran untuk menyerang psikologis pendudukan. Ancaman yang diberikan Iran selama 2 minggu terakhir pun berhasil membuat Israel ketakutan. Akibat serangan psikologis tersebut, ekonomi Israel merosot setelah nyaris seluruh wilayah di negara itu bak kota mati. Bahkan jika penundaan serangan Iran akan berlanjut hingga bulan September, kerugian yang dialami Israel akan semakin membengkak. Dilansir dari tribunnews.com, ancaman Iran membuat pemukim ketakutan untuk beraktivitas di luar rumah.
Bahkan turis dari berbagai negara juga mulai enggan untuk menginjakan kaki di pusat kota negara tersebut. Mereka khawatir akan terkena dampak jika sewaktu-waktu Iran menyerang negara tersebut. Oleh karena itu, bandara dan seluruh tempat wisata di Israel kini tampak lengang. Selain itu, ancaman serangan Iran diprediksi akan berpengaruh pula terhadap sektor pendidikan di Israel. Diketahui taktik senyap Iran ini telah dibenarkan oleh pemimpin Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Menurutnya, pembatasan dan sanksi barat tersebut sebagai perang psikologis. Terlebih di tengah ancaman serangan tersebut, Iran terus menolak upaya damai yang dilakukan Israel dan sekutunya. Sejumlah tentara Israel dilaporkan terbunuh saat melintasi wilayah koridor Netzarim. Kendaraan militer yang mereka tumpangi meledak setelah terkena jebakan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Quds menyebut mujahidinnya meledakkan bahan peledak di bawah kendaraan Israel di lingkungan Al-Zaitun. Akibatnya, 2 senior Israel tewas terkena ledakan bom. Tewasnya kedua perwira senior Israel ini juga dikonfirmasi oleh tentara Zionis. Dari kedua perwira tersebut, salah satunya merupakan perwira logistik Batalion 8119. Tentara tersebut diketahui bernama Mayor Yotam Itzhak Pelet, 34 tahun. Selain Yotam Itzhak, perwira lainnya yaitu Sersan Mayor Mordechai Yosef Ben Soam. Saat itu, Sersan Mayor Mordechai diketahui sedang membawa perlengkapan untuk tentara Israel. Pada saat yang sama, Brigade Al-Quds juga menargetkan lokasi militer Raim dengan rentetan roket. Kendaraan militer Zionis di sekitar Masjid Al-Zain di lingkungan Al-Zaitun juga terkena ledakan bom Brigade Al-Quds. Menurut angka tentara Israel, jumlah perwira dan prajurit yang tewas sejak dimulainya serangan Gaza pada 7 Oktober 2023 telah meningkat menjadi 692 orang. Pusat kota Israel, Tel Aviv, kembali mendapatkan serangan teror pada Minggu 18 Agustus 2024 malam. Sebuah bom dilaporkan meledak dahsyat seusai diletakkan di sebuah truk. Akibat ledakan tersebut, 1 orang dilaporkan tewas di tempat, sementara 1 lainnya mengalami luka. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh otoritas pendudukan. Menurut laporannya, sebuah ledakan dahsyat terjadi di Tel Aviv hingga mengakibatkan wilayah tersebut mencekam. Otoritas setempat juga mengklaim bahwa pihaknya tengah menyelidiki motif serangan tersebut. Namun sementara mereka menduga bahwa ledakan itu merupakan bagian dari operasi perlawanan. Diketahui video detik-detik ledakan di Tel Aviv itu juga beredar di media sosial. Dalam video terdengar ledakan menggema di jalanan Tel Aviv. Bahkan video tersebut juga menunjukkan kondisi jasad 1 korban ledakan tersebut. Jasad korban tampak tak utuh dan berserakan di bawah truk. Jasad korban yang diduga merupakan seorang pria itu pun tampak berlumuran darah. Brigade Al-Quds menggagalkan upaya penyusupan yang dilakukan oleh pasukan pertahanan Israel, IDF, di wilayah Al-Qarara, sebelah utara Han Younis. Sebelum IDF beraksi, Brigade Al-Quds telah menembakkan lusinan mortir ke kendaraan dan kumpulan tentara Israel. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Minggu, 18 Agustus 2024. Dalam video tersebut, pejuang Al-Quds tampak beraksi di 2 lokasi. Seiring dengan serangan tersebut, suara ledakan pun terdengar menggema tanpa henti. Brigade Al-Quds mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan 11 operasi dalam 24 jam terakhir. Pada Minggu 18 Agustus 2024, mereka mengumumkan telah menyerang Batalion Al-Sahel di Barak Beit Hilal, Jal al-Barak Alam, Al-Malikiyah, dan Zaraid. Kemudian membombardir pemukiman Zabdin, Rawaisat Al-Khan, Al-Marj, Miskaf Am, hingga Situla. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah menembakkan roket Katyusha menyasar Beit Hilal. Serangan sebagai balasan atas serangan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pendudukan di Lebanon, kota Seba. Kelompok perlawanan juga menghancurkan peralatan mata-mata di situs Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Suba. Media Israel mengonfirmasi bahwa kebakaran terjadi di pemukiman Beit Hilal akibat roket yang jatuh di sana.
Tak hanya di Beit Hilal, disebutkan kebakaran juga terjadi di lebih dari 10 wilayah di Galilea Atas. Pasalnya, rudal juga dilaporkan jatuh di pemukiman Mayan Baruts di utara. Suara sirine terdengar di sejumlah wilayah di utara akibat tembakan Zionis. Sementara pemukim di sana diminta untuk tetap berada di dekat tempat penampungan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Pasukan pertahanan Israel atau IDF panik setelah sebuah drone misterius dilaporkan terbang di atas rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tepatnya pada Jumat 16 Agustus 2024. Drone tersebut diduga tengah mengintai dan merekam kediaman Netanyahu. Mengetahui upaya tersebut, IDF mengerahkan sejumlah jet tempur Israel ke lokasi kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh situs berita Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa peristiwa itu bermula saat kapal patroli Angkatan Laut Israel di lepas pantai Kaisairan mendeteksi adanya pesawat misterius. Kemudian pejabat Israel menduga bahwa pesawat itu merupakan drone Hizbullah yang tengah merekam kediaman Netanyahu. Selang beberapa saat setelah adanya laporan tersebut, IDF mengerahkan jet-jet tempurnya di lokasi kejadian. Namun sayangnya pemburuan tersebut tidak membuahkan hasil. Mereka tidak menemukan satupun drone di wilayah tersebut. Oleh karena itu, IDF menduga bahwa peringatan itu merupakan kesalahan alarm. IDF mengatakan bahwa sistem radarnya terkadang memang terkecoh. Bahkan menurutnya, alarm peringatan itu sempat menduga kawanan burung yang terbang merupakan drone musuh. Kelompok Hizbullah Lebanon kembali menembus wilayah udara Israel tanpa terdeteksi. Kali ini milisi pro-Iran itu menyerang situs militer Al-Malikiyah milik tentara Israel. Video yang dirilis pada Minggu, 18 Agustus 2024, memperlihatkan detik situs mata-mata Zionis meledak berkeping-keping. Dalam penargetan musuh di perbatasan selatan Lebanon ini, Hizbullah menggunakan drone bunuh diri. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali didemo ribuan warganya. Mereka mendesak digulingkannya Netanyahu karena dianggap tak mumpuni mengurus kesepakatan pertukaran tawanan sandera dengan perlawanan Palestina. Dikutip dari tribunnews.com, ribuan warga Israel melakukan aksi demonstrasi di kawasan Kaplan Square, pusat kota Tel Aviv. Mereka membawa plakat berisi tuntutan kepada Netanyahu. Para demonstran juga meneriakkan yel-yel menentang Netanyahu dan menuduhnya sebagai penjahat lantaran mengabaikan nyawa para sandera di Gaza. Tak hanya di Tel Aviv, unjuk rasa juga terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Haifa utara Israel dan di puluhan lokasi lainnya di seluruh negeri. Demo tersebut dipelopori oleh keluarga sandera Israel. Sebelum demo pecah, ribuan orang telah meminta Netanyahu untuk segera menyelesaikan kesepakatan pertukaran sandera serta gencatan senjata yang telah lama tertunda. Namun, tuntutan tersebut terus diabaikan Netanyahu. Alasan tersebut yang membuat warga Israel murka hingga menggelar aksi demo menuntut pemilihan umum dini untuk menggulingkan pemerintahan Netanyahu. Mereka bahkan mengancam akan membunuh Netanyahu jika tak segera mengundurkan diri. Amerika Serikat dilaporkan sedang memperkuat pangkalan militer di Suriah saat konflik Israel dan Iran memanas. Menurut sumber militer Suriah, ada 40 truk bermuatan senjata yang didatangkan dari pangkalan Amerika di Irak. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan pada Minggu 18 Agustus bahwa puluhan truk membentuk konvoi. Selain mengangkut senjata dan amunisi, kendaraan tersebut juga mengangkut bahan bakar untuk keperluan militer. Media Rusia Sputnik menggambarkan perpindahan aset militer itu sebagai tindakan ilegal. Senjata itu mulanya berada di pangkalan Irak yang kemudian dipindah ke Provinsi Al-Hasak di Suriah lewat perbatasan Al-Walid. Sebelumnya pada awal Agustus, Amerika juga mengerahkan 15 helikopter Apache dan aset militer tambahan ke pangkalan Suriah. Pengerahan ini terjadi saat Amerika dan Israel bersiap menghadapi respons dari Iran atas kematian Ismail Haniyeh. Haniyeh sebelumnya tewas dalam ledakan di Teheran akhir Juli lalu yang menurut Garda Revolusi disebabkan oleh Israel.
fakta baru terkait pembunuhan Panglima tertinggi Hizbullah yakni Fuad Shukr yang tewas dalam serangan udara Israel di Lebanon pada akhir Juli lalu. Shukr ternyata dipancing melalui panggilan telepon beberapa menit sebelum serangan mau terjadi. Fakta ini terungkap setelah sebuah laporan Amerika Serikat yang mengutip seorang pejuang Hizbullah membeberkan rincian yang mengerikan terkait kronologi peristiwa tersebut pada Minggu 18 Agustus 2024. Laporan itu menyebut bahwa Fuad Shukr mendapat panggilan telepon sekitar pukul 7 malam. Penelepon yang tidak dikenal disebut meminta Shukr pergi ke lantai 7 gedung apartemen tempat ia tinggal bersama keluarganya. Ia kemudian bergegas ke lantai 7 dan tidak lama serangan udara Israel menewaskannya. Istri Shukr dan 2 wanita lain serta 2 anak juga menjadi korban tewas dalam serangan tersebut. Setelah kematiannya, pihak Iran dan Hizbullah melakukan penyelidikan terhadap penelepon misterius tersebut. Penelepon diyakini telah menyusup ke jaringan komunikasi internal Hizbullah. Berdasarkan penyelidikan awal Hizbullah, Israel diduga memiliki teknologi peretasan yang mampu melumpuhkan sistem pengawasannya. Sebagaimana diketahui, Shukr mendapat julukan sebagai hantu karena hanya sedikit orang yang mengetahui nama dan wajahnya. Ia juga menjalani kehidupan yang sangat tertutup dan rahasia. Seorang diplomat Inggris dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini sebagai aksi protes terkait sikap Inggris yang diduga terlibat dalam kejahatan perang Israel di jalur Gaza. Adapun ini merupakan pertama kalinya pejabat Inggris mundur gara-gara agresi Zionis di Palestina. Diplomat Inggris yang mengundurkan diri adalah Mark Smith. Dia menjabat sebagai Kepala Departemen Program dan Keahlian Afrika serta Kantor Luar Negeri Persemakmuran dan Pembangunan Inggris. Secara resmi dia mundur pada Jumat 16 Agustus 2024 dengan alasan berlanjutnya penjualan senjata London ke Israel. Dalam surat yang dipublikasikan, Smith mengaku menyaksikan kejahatan rezim Zionis di jalur Gaza, Palestina. Menurutnya, anggota senior pemerintah Inggris dan militer Israel telah menyatakan niat genosida secara terbuka. Terlebih dia merekam video yang dengan sengaja membakar, menghancurkan hingga menjarah warga sipil. Ia tidak membenarkan atas keberlanjutan Inggris memasok senjata ke Israel. Pakar legalitas penjualan senjata di Inggris itu mengaku sedih harus mundur dengan alasan ini. Smith juga mengkritik pihak berwenang Inggris karena salah menggambarkan rezim perizinan ekspor senjata di London sebagai rezim yang kuat dan transparan. Ia menyebut hal ini bertolak belakang dengan kenyataannya. Meskipun tertinggal jauh dari pemasok utama senjata mematikan Israel, yakni Amerika Serikat dan Jerman, Inggris memberikan lebih dari 100 izin ekspor senjata ke Tel Aviv antara tanggal 7 Oktober dan akhir Mei. Antara tahun 2008 dan akhir tahun 2023, London memberikan izin ekspor untuk kesepakatan senjata ke Israel senilai 576 juta pound atau 740 juta dolar Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali diancam oleh para demonstran yang mendesak kesepakatan pertukaran sandera serta gencatan senjata. Massa mengancam akan menggulingkan hingga menghabisi Netanyahu jika ia tidak mengundurkan diri. Ribuan warga Israel tersebut menggelar aksi demo besar-besaran ke jalanan kota Tel Aviv pada Minggu 18 Agustus 2024 waktu setempat lalu. Massa menganggap Netanyahu tidak becus mengurus pertukaran sandera dan tawanan dengan Hamas Palestina di Gaza. Sambil membawa plakat berisi tuntutan pada Netanyahu, para demonstran meneriakkan yel-yel menentang Netanyahu. Mereka juga menuduhnya sebagai penjahat lantaran mengabaikan nyawa para sandera di Gaza.
Selain di Tel Aviv, demo juga digelar di sejumlah wilayah Israel, di antaranya Haifa Utara Israel dan di puluhan lokasi lainnya di seluruh negeri. Sebelumnya diketahui, sejak demo pecah, sebagian besar masyarakat Israel memandang lemah kinerja Netanyahu bersama para menterinya. Di antaranya dengan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Yoav Gallant selama perang. Israel disebut telah dijalankan oleh para pengkhianat, orang-orang yang mengkhianati posisi mereka. Bahkan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu disebut termasuk di antaranya. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Agustus, kabar itu menurut laporan media Israel Haaretz pada Senin 19 Agustus waktu setempat. Netanyahu disebut sedang mendorong Israel dengan para pengkhianatnya menuju ke tepi jurang. Laporan Haaretz itu mencerminkan perpecahan dan fragmentasi internal dalam pendudukan Israel, serta menyoroti kegagalan para pemimpinnya dalam mengelola rezim selama masa perang. Sementara itu mengutip Ma'arif, mantan ombudsman pasukan pendudukan Israel Mayor Jenderal Itzhak Brik turut buka suara. Ia menyatakan bahwa Netanyahu secara tidak sengaja melayani kepentingan Iran dan Hizbullah seperti yang sebelumnya dia lakukan dengan Hamas. Netanyahu disebut adalah sebuah hadiah dari pemerintah Israel untuk para musuh-musuhnya. Wilayah Israel diserang dua kelompok militan dari arah berbeda dalam satu hari. Pertama, serangan diluncurkan oleh pasukan pendudukan di Lebanon Hizbullah menyasar kota Safed. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal ini menyebabkan kota tersebut gelap gulita dan mengalami kerusakan cukup parah. Dari laporan Yediot Ahronot, serangan ini membuat pasokan listrik terputus di wilayah Safed setelah dihantam rudal dari Lebanon Selatan. Dari laporan lain disebutkan bahwa Hizbullah melancarkan serangan roket dan menembakkan setidaknya 55 roket yang menargetkan Israel Utara. Kedua, serangan dilakukan oleh perlawanan Islam di Irak. Pada Minggu 18 Agustus 2024, mereka mengumumkan telah menargetkan situs militer Israel di dataran tinggi Golan yang diduduki. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan menggunakan pesawat tak berawak. Operasi ini merupakan operasi pertama yang diumumkan terhadap target-target Israel sejak bulan Juli. Mereka mengklaim serangan itu sebagai pembalasan atas pembunuhan besar-besaran Israel di Al-Mawasi, Khan Yunis. Pasalnya dalam serangan itu sedikitnya 90 warga Palestina terbunuh dan melukai ratusan lainnya. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan 11 operasi dalam 24 jam terakhir. Pada Minggu 18 Agustus 2024, mereka mengumumkan telah menyerang batalion Al-Sahel di Barak Beit Hilal, Jal Al-Barak Alam, Al-Malikiyah, dan Zaraid. Kemudian membombardir pemukiman Zabdin, Rawaisat Al-Khan, Al-Marj, Miskaf Am, hingga Situla. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah menembakkan roket Katyusha menyasar Beit Hilal. Serangan sebagai balasan atas serangan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pendudukan di Lebanon, kota Seba. Kelompok perlawanan juga menghancurkan peralatan mata-mata di situs Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Suba. Media Israel mengonfirmasi bahwa kebakaran terjadi di pemukiman Beit Hilal akibat roket yang jatuh di sana. Tak hanya di Beit Hilal, disebutkan kebakaran juga terjadi di lebih dari 10 wilayah di Galilea atas. Pasalnya, rudal juga dilaporkan jatuh di pemukiman Mayan Baruts di utara. Suara sirine terdengar di sejumlah wilayah di utara akibat tembakan Zionis. Sementara pemukim di sana diminta untuk tetap berada di dekat tempat penampungan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Sejumlah tentara Israel dilaporkan terbunuh saat melintasi wilayah koridor Netzarim. Kendaraan militer yang mereka tumpangi meledak setelah terkena jebakan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Quds menyebut mujahidinnya meledakkan bahan peledak di bawah kendaraan Israel di lingkungan Al-Zaitun. Akibatnya, 2 senior Israel tewas terkena ledakan bom. Tewasnya kedua perwira senior Israel ini juga dikonfirmasi oleh tentara Zionis. Dari kedua perwira tersebut, salah satunya merupakan perwira logistik Batalion 8119. Tentara tersebut diketahui bernama Mayor Yotam Itzhak Pelet, 34 tahun. Selain Yotam Itzhak, perwira lainnya yaitu Sersan Mayor Mordechai Yosef Ben Soam. Saat itu Sersan Mayor Mordechai diketahui sedang membawa perlengkapan untuk tentara Israel.
Pada saat yang sama, Brigade Al-Quds juga menargetkan lokasi militer Raim dengan rentetan roket. Kendaraan militer Yonis di sekitar Masjid Al-Zain di lingkungan Al-Zaitun juga terkena ledakan bom Brigade Al-Quds. Menurut angka tentara Israel, jumlah perwira dan prajurit yang tewas sejak dimulainya serangan Gaza pada 7 Oktober 2023 telah meningkat menjadi 692 orang. Seorang penjaga keamanan Israel tewas setelah diserang seorang berlawanan Palestina. Setelah insiden tersebut, pasukan pendudukan terpaksa mundur dari kamp Balata di Nablus. Seorang petugas keamanan sipil Israel tewas dalam serangan teror di kawasan industri Bar-On dekat pemukiman Kedumin di tepi barat pada Minggu 18 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, petugas tersebut diketahui bernama Gideon Perry, 38 tahun. Menurut petugas medis, Gideon diserang oleh seorang perlawanan Palestina dengan palu tepat di kepalanya. Saat itu ia sedang bertugas di kawasan industri. Selesai insiden itu, Gideon dibawa ke rumah sakit Beilinson di Petah Tikva dalam kondisi kritis. Namun nahas nyawanya tak tertolong. IDF menyebut penyerang merampas pistol milik petugas keamanan dan melarikan diri dari tempat kejadian. Pasukan IDF tengah mengejar keberadaan penyerang tersebut. Media berbahasa Ibrani mengklaim bahwa penyerang tersebut memiliki izin kerja untuk memasuki wilayah yang dikuasai Israel di tepi barat. Menyusul insiden tersebut, warga Kedumin di dekatnya sempat diinstruksikan oleh keamanan setempat untuk tetap berada di dalam rumah jika memungkinkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali didemo ribuan warganya. Mereka mendesak digulingkannya Netanyahu karena dianggap tak mumpuni mengurus kesepakatan pertukaran tawanan sandera dengan perlawanan Palestina. Dikutip dari tribunnews.com, ribuan warga Israel melakukan aksi demonstrasi di kawasan Kaplan Square, pusat kota Tel Aviv. Mereka membawa plakat berisi tuntutan kepada Netanyahu. Para demonstran juga meneriakkan yel-yel menentang Netanyahu dan menuduhnya sebagai penjahat lantaran mengabaikan nyawa para sandera di Gaza. Tak hanya di Tel Aviv, unjuk rasa juga terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Haifa utara Israel dan di puluhan lokasi lainnya di seluruh negeri. Demo tersebut dipelopori oleh keluarga sandera Israel. Sebelum demo pecah, ribuan orang telah meminta Netanyahu untuk segera menyelesaikan kesepakatan pertukaran sandera serta gencatan senjata yang telah lama tertunda. Namun, tuntutan tersebut terus diabaikan Netanyahu. Alasan tersebut yang membuat warga Israel murka hingga menggelar aksi demo menuntut pemilihan umum dini untuk menggulingkan pemerintahan Netanyahu. Mereka bahkan mengancam akan membunuh Netanyahu jika tak segera mengundurkan diri. Perlawanan Islam di Lebanon menargetkan salah satu pangkalan militer rezim Zionis di utara wilayah pendudukan dengan serangan rudal. Akibatnya pangkalan tersebut terbakar hingga meledak hebat. Menurut sumber Israel, terjadi kebakaran di dekat pangkalan Misgaf Am akibat serangan rudal pasukan Hizbullah. Pada saat yang sama, Hizbullah juga mengumumkan serangan rudal ke pangkalan militer Zionis Al-Marj. Serangan tersebut juga dilakukan dengan sejumlah rudal. Rezim Israel mengakui serangan rudal dari Lebanon Selatan di kota Margliot yang diduki di daerah Isba al-Jalil. Sirine peringatan bahaya berbunyi setelah serangan ini. Sementara jaringan Al-Mayaden juga melaporkan serangan rudal terhadap sasaran militer rezim Zionis di sekitar Barak Zarait. Pada saat yang sama, media rezim Zionis mengakui ketidakefektifan sistem pertahanan udara Israel. Mereka menyatakan bahwa ada kekhawatiran bahwa sistem pertahanan udara tersebut tidak cukup efisien terhadap ancaman serangan drone. Amerika Serikat menyebut kemungkinan Iran mendeklarasikan dirinya sebagai negara senjata nuklir pada akhir tahun ini. Adapun pernyataan itu muncul di tengah penantian serangan Iran ke Israel, sementara Teheran sendiri mengklaim sedang mengembangkan senjata nuklir rahasia.
Dikutip dari Ma'arif, anggota Kongres Amerika Serikat Mike Turner menyalahkan kebijakan pemerintah dari Presiden Joe Biden. Adapun kebijakan itu atas eskalasi besar yang telah coba dicegah oleh Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Turner mencatat Iran bakal mendeklarasikan dirinya sebagai negara senjata nuklir. Namun ia mengakui kesimpulan tersebut belum tercapai, sementara Teheran sendiri disebut memajukan program senjata nuklir rahasianya yang dikenal sebagai amat. Hal itu disampaikan saluran Iran Internasional yang berafiliasi dengan oposisi pemerintah Iran pada pekan lalu. Dilaporkan program senjata nuklir rahasia itu dikembangkan melalui perubahan dalam struktur Organisasi Inovasi dan Penelitian Pertahanan atau SPND. Bahkan Teheran disebut melanjutkan uji coba produksi detonator bom nuklir. Amerika Serikat dilaporkan sedang memperkuat pangkalan militer di Suriah saat konflik Israel dan Iran memanas. Menurut sumber militer Suriah, ada 40 truk bermuatan senjata yang didatangkan dari pangkalan Amerika di Irak. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan pada Minggu 18 Agustus bahwa puluhan truk membentuk konvoi. Selain mengangkut senjata dan amunisi, kendaraan tersebut juga mengangkut bahan bakar untuk keperluan militer. Media Rusia Sputnik menggambarkan perpindahan aset militer itu sebagai tindakan ilegal. Senjata itu mulanya berada di pangkalan Irak yang kemudian dipindah ke Provinsi Al-Hasak di Suriah lewat perbatasan Al-Walid. Sebelumnya pada awal Agustus, Amerika juga mengerahkan 15 helikopter Apache dan aset militer tambahan ke pangkalan Suriah. Pengerahan ini terjadi saat Amerika dan Israel bersiap menghadapi respons dari Iran atas kematian Ismail Haniyeh. Haniyeh sebelumnya tewas dalam ledakan di Teheran akhir Juli lalu yang menurut Garda Revolusi disebabkan oleh Israel. Satu orang tewas akibat ledakan misterius di kota Tel Aviv, Israel pada Minggu 18 Agustus malam. Dugaan sementara korban terbunuh oleh bom yang dibawanya sendiri. Awalnya polisi kesulitan saat mengidentifikasi jenazah korban karena jasadnya tak lagi utuh. Namun aparat memastikan bahwa korban bukan warga sipil biasa, melainkan orang yang membawa alat peledak. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Gideon Perry, berusia 50 tahun. Ia sedang mengemudikan sebuah truk di Lord Street saat ledakan terjadi. Rupanya, bom yang meledak ditempatkan di dalam truk tersebut. Selain menewaskan satu orang, ledakan ini juga melukai seorang warga lainnya. Saat ini Badan Keamanan Israel Shin Bet masih melakukan penyelidikan. Namun motif kejadian ini diduga mengarah pada tindakan kriminal, bukan aksi teror. Jumlah rudal dan pesawat tak berawak Hizbullah diyakini cukup untuk menghancurkan aset-aset Israel senilai 150 miliar dolar. Aset tersebut jika dirupiahkan mencapai 2.332 triliun yang mencakup sektor ekonomi, industri, hingga pertanian di wilayah utara. Media Iran menggambarkan wilayah utara sebagai jantung ekonomi Israel. Hal ini karena 80% produksi biji-bijian, 70% pasokan susu, dan 40% pasokan daging berasal dari wilayah tersebut. Selain itu, lebih dari 60% kapasitas penyulingan minyak dan produksi bahan bakar Israel juga terpusat di sekitar Pelabuhan Akre. Pelabuhan ini hanya berjarak 35 km dari perbatasan Lebanon. Jika perang skala penuh terjadi, Hizbullah dapat dengan mudah menjangkau target-target tersebut. Media Iran lantas memuji kecanggihan drone yang dimiliki militan Lebanon. Pada Jumat pekan lalu, Hizbullah merilis rekaman video yang menunjukkan sebuah pangkalan rudal bawah tanah. Video tersebut memberi pesan jelas kepada Israel bahwa Lebanon memiliki senjata dan peralatan militer yang jauh lebih kuat. Akhir pekan lalu, sebuah objek diduga drone juga muncul di dekat kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Angkatan Udara Israel pun langsung mengerahkan jet tempur untuk mendapat visual, namun gagal. Diduga objek tersebut adalah drone milik Hizbullah yang mampu menembus pertahanan udara Israel. يا رب واجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فخشيناهم فهم لا يبصرون يا رب يا رب يا رب كرامتك يا رب يا رب بسم الله بسم الله بسم الله
تبشير الأسدي القسام لجنيد 2024 بإذن الله عز وجل. تجنيد هذا 2024 راح يكون روح من الكيان. شفتوا ازاي بالنار اليوم نهدي العملية لروح الشهيد أبو العبد هنية وروح الشهداء جميعا. يا رب الله أكبر يا رب نحن كرمك. تلفزيونية رجعنا الحمد لله رجعنا الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله محمد كيس والله سنعيد القاره وهذه رساله لنا القادم هذا. Pasukan pertahanan Israel atau IDF panik setelah sebuah drone misterius dilaporkan terbang di atas rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tepatnya pada Jumat 16 Agustus 2024. Drone tersebut diduga tengah mengintai dan merekam kediaman Netanyahu. Mengetahui upaya tersebut, IDF mengerahkan sejumlah jet tempur Israel ke lokasi kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh situs berita Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa peristiwa itu bermula saat kapal patroli Angkatan Laut Israel di lepas pantai Kaisaira mendeteksi adanya pesawat misterius. Kemudian pejabat Israel menduga bahwa pesawat itu merupakan drone Hizbullah yang tengah merekam kediaman Netanyahu. Selang beberapa saat setelah adanya laporan tersebut, IDF mengerahkan jet-jet tempurnya di lokasi kejadian. Namun sayangnya pemburuan tersebut tidak membuahkan hasil. Mereka tidak menemukan satupun drone di wilayah tersebut. Oleh karena itu, IDF menduga bahwa peringatan itu merupakan kesalahan alarm. IDF mengatakan bahwa sistem radarnya terkadang memang terkecoh. Bahkan menurutnya, alarm peringatan itu sempat menduga kawanan burung yang terbang merupakan drone musuh.
Pusat kota Israel, Tel Aviv kembali mendapatkan serangan teror pada Minggu 18 Agustus 2024 malam. Sebuah bom dilaporkan meledak dahsyat seusai diletakkan di sebuah truk. Akibat ledakan tersebut, satu orang dilaporkan tewas di tempat, sementara satu lainnya mengalami luka. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh otoritas pendudukan. Menurut laporannya, sebuah ledakan dahsyat terjadi di Tel Aviv hingga mengakibatkan wilayah tersebut mencekam. Otoritas setempat juga mengklaim bahwa pihaknya tengah menyelidiki motif serangan tersebut. Namun sementara mereka menduga bahwa ledakan itu merupakan bagian dari operasi perlawanan. Diketahui video detik-detik ledakan di Tel Aviv itu juga beredar di media sosial. Dalam video terdengar ledakan menggema di jalanan Tel Aviv. Bahkan video tersebut juga menunjukkan kondisi jasad satu korban ledakan tersebut. Jasad korban tampak tak utuh dan berserakan di bawah truk. Jasad korban yang diduga merupakan seorang pria itu pun tampak berlumuran darah. Konvoi kendaraan tempur atau Ranpur Israel mendapatkan serangan perlawanan dari Brigade Al-Quds pada Minggu 18 Agustus 2024. Saat melintas di Netzarim, kota Gaza, Ranpur yang membawa persenjataan pasukan pertahanan Israel atau IDF itu meledak karena terkena bom yang telah ditanam oleh Brigade Al-Quds sebelumnya. Dilansir dari tribunnews.com, insiden mematikan itu diumumkan langsung oleh Brigade Al-Quds dalam sebuah pernyataan. Menurut laporannya, pasukannya telah menanam bom di pinggir jalan di wilayah Netzarim, kota Gaza. Setelah konvoi Ranpur Israel melintas, bom tersebut diledakkan dan menyambar salah satu kendaraan tersebut. Akibat insiden itu, Ranpur Zionis hancur beserta seluruh amunisi yang hendak dipasok ke pasukan IDF. Selain itu, dua tentara yang merupakan perwira senior Israel juga tewas dalam insiden mematikan itu, yakni Mayor Yotam Itzhak Pelet, usia 34 tahun, dan juga Mayor Mordechai Yosef bin Soam, usia 34 tahun yang bertugas di Batalion 8119 Brigade Yerusalem. Kematian dua tentara itu pun telah dibenarkan oleh militer Israel. Diketahui selain serangan jebakan tersebut, Brigade Al-Quds juga mengaku melakukan operasi lain di hari yang sama. Mereka menargetkan lokasi militer lain dengan rentetan roket serta meledakkan bom ke kendaraan militer Zionis di sekitar Masjid Al-Yen di lingkungan Al-Zaitun. Penundaan serangan ke Israel rupanya merupakan taktik Iran untuk menyerang psikologis pendudukan. Ancaman yang diberikan Iran selama 2 minggu terakhir pun berhasil membuat Israel ketakutan. Akibat serangan psikologis tersebut, ekonomi Israel merosot setelah nyaris seluruh wilayah di negara itu bak kota mati. Bahkan jika penundaan serangan Iran akan berlanjut hingga bulan September, kerugian yang dialami Israel akan semakin membengkak. Dilansir dari tribunnews.com, ancaman Iran membuat pemukim ketakutan untuk beraktivitas di luar rumah. Bahkan turis dari berbagai negara juga mulai enggan untuk menginjakan kaki di pusat kota negara tersebut. Mereka khawatir akan terkena dampak jika sewaktu-waktu Iran menyerang negara tersebut. Oleh karena itu, bandara dan seluruh tempat wisata di Israel kini tampak lengang. Selain itu, ancaman serangan Iran diprediksi akan berpengaruh pula terhadap sektor pendidikan di Israel. Diketahui taktik senyap Iran ini telah dibenarkan oleh pemimpin Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Menurutnya, pembatasan dan sanksi barat tersebut sebagai perang psikologis. Terlebih di tengah ancaman serangan tersebut, Iran terus menolak upaya damai yang dilakukan Israel dan sekutunya. Sejumlah tentara Israel dilaporkan terbunuh saat melintasi wilayah koridor Netzarim. Kendaraan militer yang mereka tumpangi meledak setelah terkena jebakan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Quds menyebut mujahidinnya meledakkan bahan peledak di bawah kendaraan Israel di lingkungan Al-Zaitun. Akibatnya, 2 senior Israel tewas terkena ledakan bom. Tewasnya kedua perwira senior Israel ini juga dikonfirmasi oleh tentara Zionis. Dari kedua perwira tersebut, salah satunya merupakan perwira logistik Batalion 8119. Tentara tersebut diketahui bernama Mayor Yotam Itzhak Pelet, 34 tahun. Selain Yotam Itzhak, perwira lainnya yaitu Sersan Mayor Mordechai Yosef ben Soam. Saat itu, Sersan Mayor Mordechai diketahui sedang membawa perlengkapan untuk tentara Israel. Pada saat yang sama, Brigade Al-Quds juga menargetkan lokasi militer Raim dengan rentetan roket. Kendaraan militer Zionis di sekitar Masjid Al-Zen di lingkungan Al-Zaitun juga terkena ledakan bom Brigade Al-Quds. Menurut angka tentara Israel, jumlah perwira dan prajurit yang tewas sejak dimulainya serangan Gaza pada 7 Oktober 2023 telah meningkat menjadi 692 orang. Pusat kota Israel, Tel Aviv kembali mendapatkan serangan teror pada Minggu 18 Agustus 2024 malam. Sebuah bom dilaporkan meledak dahsyat seusai diletakkan di sebuah truk. Akibat ledakan tersebut, satu orang dilaporkan tewas di tempat, sementara satu lainnya mengalami luka.
Dilansir dari Al Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh otoritas pendudukan. Menurut laporannya, sebuah ledakan dahsyat terjadi di Tel Aviv hingga mengakibatkan wilayah tersebut mencekam. Otoritas setempat juga mengklaim bahwa pihaknya tengah menyelidiki motif serangan tersebut. Namun sementara mereka menduga bahwa ledakan itu merupakan bagian dari operasi perlawanan. Diketahui video detik-detik ledakan di Tel Aviv itu juga beredar di media sosial. Dalam video terdengar ledakan menggema di jalanan Tel Aviv. Bahkan video tersebut juga menunjukkan kondisi jasad satu korban ledakan tersebut. Jasad korban tampak tak utuh dan berserakan di bawah truk. Jasad korban yang diduga merupakan seorang pria itu pun tampak berlumuran darah. Brigade Al-Quds menggagalkan upaya penyusupan yang dilakukan oleh pasukan pertahanan Israel, IDF, di wilayah Al-Qarara, sebelah utara Han Younis. Sebelum IDF beraksi, Brigade Al-Quds telah menembakkan lusinan mortir ke kendaraan dan kumpulan tentara Israel. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Minggu, 18 Agustus 2024. Dalam video tersebut, pejuang Al-Quds tampak beraksi di dua lokasi. Seiring dengan serangan tersebut, suara ledakan pun terdengar menggema tanpa henti. Brigade Al-Quds mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan 11 operasi dalam 24 jam terakhir. Pada Minggu 18 Agustus 2024, mereka mengumumkan telah menyerang batalion Al-Sahel di Barak Beit Hilal, Jal al-Barak Alam, Al-Malikiyah, dan Zaraid. Kemudian membombardir pemukiman Zabdin, Rawaisat Al-Khan, Al-Marj, Miskaf Am, hingga Situla. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah menembakkan roket Katyusha menyasar Beit Hilal. Serangan sebagai balasan atas serangan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pendudukan di Lebanon, kota Seba. Kelompok perlawanan juga menghancurkan peralatan mata-mata di situs Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Suba. Media Israel mengonfirmasi bahwa kebakaran terjadi di pemukiman Beit Hilal akibat roket yang jatuh di sana. Tak hanya di Beit Hilal, disebutkan kebakaran juga terjadi di lebih dari 10 wilayah di Galilea atas. Pasalnya, rudal juga dilaporkan jatuh di pemukiman Mayan Baruts di utara. Suara sirine terdengar di sejumlah wilayah di utara akibat tembakan Zionis. Sementara pemukim di sana diminta untuk tetap berada di dekat tempat penampungan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Pasukan pertahanan Israel atau IDF panik setelah sebuah drone misterius dilaporkan terbang di atas rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tepatnya pada Jumat 16 Agustus 2024. Drone tersebut diduga tengah mengintai dan merekam kediaman Netanyahu. Mengetahui upaya tersebut, IDF mengerahkan sejumlah jet tempur Israel ke lokasi kejadian. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh situs berita Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa peristiwa itu bermula saat kapal patroli Angkatan Laut Israel di lepas pantai Kaisairat mendeteksi adanya pesawat misterius. Kemudian pejabat Israel menduga bahwa pesawat itu merupakan drone Hizbullah yang tengah merekam kediaman Netanyahu. Selang beberapa saat setelah adanya laporan tersebut, IDF mengerahkan jet-jet tempurnya di lokasi kejadian. Namun sayangnya pemburuan tersebut tidak membuahkan hasil. Mereka tidak menemukan satupun drone di wilayah tersebut. Oleh karena itu, IDF menduga bahwa peringatan itu merupakan kesalahan alarm. IDF mengatakan bahwa sistem radarnya terkadang memang terkecoh. Bahkan menurutnya, alarm peringatan itu sempat menduga kawanan burung yang terbang merupakan drone musuh. Kelompok Hizbullah Lebanon kembali menembus wilayah udara Israel tanpa terdeni. Hizbullah menggunakan drone bunuh diri.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali didemo ribuan warganya. Mereka mendesak digulingkannya Netanyahu karena dianggap tak mumpuni mengurus kesepakatan pertukaran tawanan sandera dengan perlawanan Palestina. Dikutip dari tribunnews.com, ribuan warga Israel melakukan aksi demonstrasi di kawasan Kaplan Square, pusat kota Tel Aviv. Mereka membawa plakat berisi tuntutan kepada Netanyahu. Para demonstran juga meneriakkan yel-yel menentang Netanyahu dan menuduhnya sebagai penjahat lantaran mengabaikan nyawa para sandera di Gaza. Tak hanya di Tel Aviv, unjuk rasa juga terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Haifa utara Israel dan di puluhan lokasi lainnya di seluruh negeri. Demo tersebut dipelopori oleh keluarga sandera Israel. Sebelum demo pecah, ribuan orang telah meminta Netanyahu untuk segera menyelesaikan kesepakatan pertukaran sandera serta gencatan senjata yang telah lama tertunda. Namun, tuntutan tersebut terus diabaikan Netanyahu. Alasan tersebut yang membuat warga Israel murka hingga menggelar aksi demo menuntut pemilihan umum dini untuk menggulingkan pemerintahan Netanyahu. Mereka bahkan mengancam akan membunuh Netanyahu jika tak segera mengundurkan diri. Amerika Serikat dilaporkan sedang memperkuat pangkalan militer di Suriah saat konflik Israel dan Iran memanas. Menurut sumber militer Suriah, ada 40 truk bermuatan senjata yang didatangkan dari pangkalan Amerika di Irak. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan pada Minggu 18 Agustus bahwa puluhan truk membentuk konvoi. Selain mengangkut senjata dan amunisi, kendaraan tersebut juga mengangkut bahan bakar untuk keperluan militer. Media Rusia Sputnik menggambarkan perpindahan aset militer itu sebagai tindakan ilegal. Senjata itu mulanya berada di pangkalan Irak yang kemudian dipindah ke Provinsi Al-Hasak di Suriah lewat perbatasan Al-Walid. Sebelumnya pada awal Agustus, Amerika juga mengerahkan 15 helikopter Apache dan aset militer tambahan ke pangkalan Suriah. Pengerahan ini terjadi saat Amerika dan Israel bersiap menghadapi respons dari Iran atas kematian Ismail Haniyeh. Haniyeh sebelumnya tewas dalam ledakan di Teheran akhir Juli lalu yang menurut Garda Revolusi disebabkan oleh Israel. Terungkap fakta baru terkait pembunuhan Panglima tertinggi Hizbullah yakni Fuad Shukr yang tewas dalam serangan udara Israel di Lebanon pada akhir Juli lalu. Shukr ternyata dipancing melalui panggilan telepon beberapa menit sebelum serangan mau terjadi. Fakta ini terungkap setelah sebuah laporan Amerika Serikat yang mengutip seorang pejuang Hizbullah membeberkan rincian yang mengerikan terkait kronologi peristiwa tersebut pada Minggu 18 Agustus 2024. Laporan itu menyebut bahwa Fuad Shukr mendapat panggilan telepon sekitar pukul 7 malam. Penelepon yang tidak dikenal disebut meminta Shukr pergi ke lantai 7 gedung apartemen tempat ia tinggal bersama keluarganya. Ia kemudian bergegas ke lantai 7 dan tidak lama serangan udara Israel menewaskannya. Istri Shukr dan 2 wanita lain serta 2 anak juga menjadi korban tewas dalam serangan tersebut. Setelah kematiannya, pihak Iran dan Hizbullah melakukan penyelidikan terhadap penelepon misterius tersebut. Penelepon diyakini telah menyusup ke jaringan komunikasi internal Hizbullah. Berdasarkan penyelidikan awal Hizbullah, Israel diduga memiliki teknologi peretasan yang mampu melumpuhkan sistem pengawasannya. Sebagaimana diketahui, Shukr mendapat julukan sebagai hantu karena hanya sedikit orang yang mengetahui nama dan wajahnya. Ia juga menjalani kehidupan yang sangat tertutup dan rahasia.
Seorang diplomat Inggris dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini sebagai aksi protes terkait sikap Inggris yang diduga terlibat dalam kejahatan perang Israel di jalur Gaza. Adapun ini merupakan pertama kalinya pejabat Inggris mundur gara-gara agresi Zionis di Palestina. Diplomat Inggris yang mengundurkan diri adalah Mark Smith. Dia menjabat sebagai Kepala Departemen Program dan Keahlian Afrika serta Kantor Luar Negeri Persemakmuran dan Pembangunan Inggris. Secara resmi dia mundur pada Jumat 16 Agustus 2024 dengan alasan berlanjutnya penjualan senjata London ke Israel. Dalam surat yang dipublikasikan, Smith mengaku menyaksikan kejahatan rezim Zionis di jalur Gaza, Palestina. Menurutnya, anggota senior pemerintah Inggris dan militer Israel telah menyatakan niat genosida secara terbuka. Terlebih, dia merekam video yang dengan sengaja membakar, menghancurkan hingga menjarah warga sipil. Ia tidak membenarkan atas keberlanjutan Inggris memasok senjata ke Israel. Pakar legalitas penjualan senjata di Inggris itu mengaku sedih harus mundur dengan alasan ini. Smith juga mengkritik pihak berwenang Inggris karena salah menggambarkan rezim perizinan ekspor senjata di London sebagai rezim yang kuat dan transparan. Ia menyebut hal ini bertolak belakang dengan kenyataannya. Meskipun tertinggal jauh dari pemasok utama senjata mematikan Israel, yakni Amerika Serikat dan Jerman, Inggris memberikan lebih dari 100 izin ekspor senjata ke Tel Aviv antara tanggal 7 Oktober dan akhir Mei. Antara tahun 2008 dan akhir tahun 2023, London memberikan izin ekspor untuk kesepakatan senjata ke Israel senilai 576 juta pound atau 740 juta dolar Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali diancam oleh para demonstran yang mendesak kesepakatan pertukaran sandera serta gencatan senjata. Massa mengancam akan menggulingkan hingga menghabisi Netanyahu jika ia tidak mengundurkan diri. Ribuan warga Israel tersebut menggelar aksi demo besar-besaran ke jalanan kota Tel Aviv pada Minggu 18 Agustus 2024 waktu setempat lalu. Massa menganggap Netanyahu tidak becus mengurus pertukaran sandera dan tawanan dengan Hamas Palestina di Gaza. Sambil membawa plakat berisi tuntutan pada Netanyahu, para demonstran meneriakkan yel-yel menentang Netanyahu. Mereka juga menuduhnya sebagai penjahat lantaran mengabaikan nyawa para sandera di Gaza. Selain di Tel Aviv, demo juga digelar di sejumlah wilayah Israel, di antaranya Haifa Utara Israel dan di puluhan lokasi lainnya di seluruh negeri. Sebelumnya diketahui, sejak demo pecah, sebagian besar masyarakat Israel memandang lemah kinerja Netanyahu bersama para menterinya. Di antaranya dengan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Yoav Gallant selama perang. Israel disebut telah dijalankan oleh para pengkhianat, orang-orang yang mengkhianati posisi mereka. Bahkan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu disebut termasuk di antaranya. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Agustus, kabar itu menurut laporan media Israel Haaretz pada Senin 19 Agustus waktu setempat. Netanyahu disebut sedang mendorong Israel dengan para pengkhianatnya menuju ke tepi jurang. Laporan Haaretz itu mencerminkan perpecahan dan fragmentasi internal dalam pendudukan Israel, serta menyoroti kegagalan para pemimpinnya dalam mengelola rezim selama masa perang. Sementara itu, mengutip Ma'arif, mantan ombudsman pasukan pendudukan Israel Mayor Jenderal Itzhak Brik turut buka suara. Ia menyatakan bahwa Netanyahu secara tidak sengaja melayani kepentingan Iran dan Hizbullah seperti yang sebelumnya dia lakukan dengan Hamas. Netanyahu disebut adalah sebuah hadiah dari pemerintah Israel untuk para musuh-musuhnya. Wilayah Israel diserang dua kelompok militan dari arah berbeda dalam satu hari. Pertama, serangan diluncurkan oleh pasukan pendudukan di Lebanon Hizbullah menyasar kota Safed. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal ini menyebabkan kota tersebut gelap gulita dan mengalami kerusakan cukup parah. Dari laporan Yediot Ahronot, serangan ini membuat pasokan listrik terputus di wilayah Safed setelah dihantam rudal dari Lebanon Selatan. Dari laporan lain disebutkan bahwa Hizbullah melancarkan serangan roket dan menembakkan setidaknya 55 roket yang menargetkan Israel Utara. Kedua, serangan dilakukan oleh perlawanan Islam di Irak. Pada Minggu 18 Agustus 2024, mereka mengumumkan telah menargetkan situs militer Israel di dataran tinggi Golan yang diduduki. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan menggunakan pesawat tak berawak. Operasi ini merupakan operasi pertama yang diumumkan terhadap target-target Israel sejak bulan Juli.
Mereka mengklaim serangan itu sebagai pembalasan atas pembunuhan besar-besaran Israel di Al-Mawasi, Khan Yunis. Pasalnya dalam serangan itu sedikitnya 90 warga Palestina terbunuh dan melukai ratusan lainnya. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan 11 operasi dalam 24 jam terakhir. Pada Minggu 18 Agustus 2024, mereka mengumumkan telah menyerang batalion Al-Sahel di Barak Beit Hilal, Jal al-Barak Alam, Al-Malikiyah, dan Zaraid. Kemudian membombardir pemukiman Zabdin, Rawaisat Al-Khan, Al-Marj, Miskaf Am, hingga Situla. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah menembakkan roket Katyusha menyasar Beit Hilal. Serangan sebagai balasan atas serangan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pendudukan di Lebanon, kota Seba. Kelompok perlawanan juga menghancurkan peralatan mata-mata di situs Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Suba. Media Israel mengonfirmasi bahwa kebakaran terjadi di pemukiman Beit Hilal akibat roket yang jatuh di sana. Tak hanya di Beit Hilal, disebutkan kebakaran juga terjadi di lebih dari 10 wilayah di Galilea atas. Pasalnya, rudal juga dilaporkan jatuh di pemukiman Mayan Baruts di utara. Suara sirine terdengar di sejumlah wilayah di utara akibat tembakan Zionis. Sementara pemukim di sana diminta untuk tetap berada di dekat tempat penampungan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Sejumlah tentara Israel dilaporkan terbunuh saat melintasi wilayah koridor Netzarim. Kendaraan militer yang mereka tumpangi meledak setelah terkena jebakan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Quds menyebut mujahidinnya meledakkan bahan peledak di bawah kendaraan Israel di lingkungan Al-Zaitun. Akibatnya, 2 senior Israel tewas terkena ledakan bom. Tewasnya kedua perwira senior Israel ini juga dikonfirmasi oleh tentara Zionis. Dari kedua perwira tersebut, salah satunya merupakan perwira logistik Batalion 8119. Tentara tersebut diketahui bernama Mayor Yotam Itzhak Pelet, 34 tahun. Selain Yotam Itzhak, perwira lainnya yaitu Sersan Mayor Mordechai Yosef Ben Soam. Saat itu Sersan Mayor Mordechai diketahui sedang membawa perlengkapan untuk tentara Israel. Pada saat yang sama, Brigade Al-Quds juga menargetkan lokasi militer Raim dengan rentetan roket. Kendaraan militer Zionis di sekitar Masjid Al-Zain di lingkungan Al-Zaitun juga terkena ledakan bom Brigade Al-Quds. Menurut angka tentara Israel, jumlah perwira dan prajurit yang tewas sejak dimulainya serangan Gaza pada 7 Oktober 2023 telah meningkat menjadi 692 orang. Seorang penjaga keamanan Israel tewas setelah diserang seorang perlawanan Palestina. Setelah insiden tersebut, pasukan pendudukan terpaksa mundur dari kamp Balata di Nablus. Seorang petugas keamanan sipil Israel tewas dalam serangan teror di kawasan industri Bar-On dekat pemukiman Kedumin di tepi barat pada Minggu 18 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, petugas tersebut diketahui bernama Gideon Perry, 38 tahun. Menurut petugas medis, Gideon diserang oleh seorang perlawanan Palestina dengan palu tepat di kepalanya. Saat itu ia sedang bertugas di kawasan industri. Selesai insiden itu, Gideon dibawa ke rumah sakit Beilinson di Petah Tikva dalam kondisi kritis. Namun nahas nyawanya tak tertolong. IDF menyebut penyerang merampas pistol milik petugas keamanan dan melarikan diri dari tempat kejadian. Pasukan IDF tengah mengejar keberadaan penyerang tersebut. Media berbahasa Ibrani mengklaim bahwa penyerang tersebut memiliki izin kerja untuk memasuki wilayah yang dikuasai Israel di tepi barat. Menyusul insiden tersebut, warga Kedumin di dekatnya sempat diinstruksikan oleh keamanan setempat untuk tetap berada di dalam rumah jika memungkinkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali didemo ribuan warganya. Mereka mendesak digulingkannya Netanyahu karena dianggap tak mumpuni mengurus kesepakatan pertukaran tawanan sandera dengan perlawanan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, ribuan warga Israel melakukan aksi demonstrasi di kawasan Kaplan Square, pusat kota Tel Aviv. Mereka membawa plakat berisi tuntutan kepada Netanyahu. Para demonstran juga meneriakkan yel-yel menentang Netanyahu dan menuduhnya sebagai penjahat lantaran mengabaikan nyawa para sandera di Gaza.
Tak hanya di Tel Aviv, unjuk rasa juga terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Haifa utara Israel dan di puluhan lokasi lainnya di seluruh negeri. Demo tersebut dipelopori oleh keluarga sandera Israel. Sebelum demo pecah, ribuan orang telah meminta Netanyahu untuk segera menyelesaikan kesepakatan pertukaran sandera serta gencatan senjata yang telah lama tertunda. Namun, tuntutan tersebut terus diabaikan Netanyahu. Alasan tersebut yang membuat warga Israel murka hingga menggelar aksi demo menuntut pemilihan umum dini untuk menggulingkan pemerintahan Netanyahu. Mereka bahkan mengancam akan membunuh Netanyahu jika tak segera mengundurkan diri. Perlawanan Islam di Lebanon menargetkan salah satu pangkalan militer rezim Zionis di utara wilayah pendudukan dengan serangan rudal. Akibatnya, pangkalan tersebut terbakar hingga meledak hebat. Menurut sumber Israel, terjadi kebakaran di dekat pangkalan Misgaf Am akibat serangan rudal pasukan Hizbullah. Pada saat yang sama, Hizbullah juga mengumumkan serangan rudal ke pangkalan militer Zionis Al-Marj. Serangan tersebut juga dilakukan dengan sejumlah rudal. Rezim Israel mengakui serangan rudal dari Lebanon Selatan di kota Margliot yang diduduki di daerah Isba al-Jalil. Sirine peringatan bahaya berbunyi setelah serangan ini. Sementara jaringan Al-Mayaden juga melaporkan serangan rudal terhadap sasaran militer rezim Zionis di sekitar Barak Zarait. Pada saat yang sama, media rezim Zionis mengakui ketidakefektifan sistem pertahanan udara Israel. Mereka menyatakan bahwa ada kekhawatiran bahwa sistem pertahanan udara tersebut tidak cukup efisien terhadap ancaman serangan drone. Amerika Serikat menyebut kemungkinan Iran mendeklarasikan dirinya sebagai negara senjata nuklir pada akhir tahun ini. Adapun pernyataan itu muncul di tengah penantian serangan Iran ke Israel, sementara Teheran sendiri mengklaim sedang mengembangkan senjata nuklir rahasia. Dikutip dari Ma'arif, anggota Kongres Amerika Serikat Mike Turner menyalahkan kebijakan pemerintah dari Presiden Joe Biden. Adapun kebijakan itu atas eskalasi besar yang telah coba dicegah oleh Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Turner mencatat Iran bakal mendeklarasikan dirinya sebagai negara senjata nuklir. Namun ia mengakui kesimpulan tersebut belum tercapai, sementara Teheran sendiri disebut memajukan program senjata nuklir rahasianya yang dikenal sebagai Amat. Hal itu disampaikan saluran Iran Internasional yang berafiliasi dengan oposisi pemerintah Iran pada pekan lalu. Dilaporkan program senjata nuklir rahasia itu dikembangkan melalui perubahan dalam struktur Organisasi Inovasi dan Penelitian Pertahanan atau SPND. Bahkan Teheran disebut melanjutkan uji coba produksi detonator bom nuklir. Amerika Serikat dilaporkan sedang memperkuat pangkalan militer di Suriah saat konflik Israel dan Iran memanas. Menurut sumber militer Suriah, ada 40 truk bermuatan senjata yang didatangkan dari pangkalan Amerika di Irak. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan pada Minggu 18 Agustus bahwa puluhan truk membentuk konvoi. Selain mengangkut senjata dan amunisi, kendaraan tersebut juga mengangkut bahan bakar untuk keperluan militer. Media Rusia Sputnik menggambarkan perpindahan aset militer itu sebagai tindakan ilegal. Senjata itu mulanya berada di pangkalan Irak yang kemudian dipindah ke Provinsi Al-Hasak di Suriah lewat perbatasan Al-Walid. Sebelumnya pada awal Agustus, Amerika juga mengerahkan 15 helikopter Apache dan aset militer tambahan ke pangkalan Suriah. Pengerahan ini terjadi saat Amerika dan Israel bersiap menghadapi respons dari Iran atas kematian Ismail Haniyeh. Haniyeh sebelumnya tewas dalam ledakan di Teheran akhir Juli lalu yang menurut Garda Revolusi disebabkan oleh Israel. Satu orang tewas akibat ledakan misterius di kota Tel Aviv, Israel pada Minggu 18 Agustus malam. Dugaan sementara korban terbunuh oleh bom yang dibawanya sendiri. Awalnya polisi kesulitan saat mengidentifikasi jenazah korban karena jasadnya tak lagi utuh. Namun aparat memastikan bahwa korban bukan warga sipil biasa, melainkan orang yang membawa alat peledak. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Gideon Perry, berusia 50 tahun.
Ia sedang mengemudikan sebuah truk di Lot Street saat ledakan terjadi. Rupanya bom yang meledak ditempatkan di dalam truk tersebut. Selain menewaskan satu orang, ledakan ini juga melukai seorang warga lainnya. Saat ini Badan Keamanan Israel Shin Bet masih melakukan penyelidikan. Namun motif kejadian ini diduga mengarah pada tindakan kriminal, bukan aksi teror. Jumlah rudal dan pesawat tak berawak Hizbullah diyakini cukup untuk menghancurkan aset-aset Israel senilai 150 miliar dolar. Aset tersebut jika dirupiahkan mencapai 2.332 triliun yang mencakup sektor ekonomi, industri, hingga pertanian di wilayah utara. Media Iran menggambarkan wilayah utara sebagai jantung ekonomi Israel. Hal ini karena 80% produksi biji-bijian, 70% pasokan susu, dan 40% pasokan daging berasal dari wilayah tersebut. Selain itu, lebih dari 60% kapasitas penyulingan minyak dan produksi bahan bakar Israel juga terpusat di sekitar pelabuhan Akre. Pelabuhan ini hanya berjarak 35 km dari perbatasan Lebanon. Jika perang skala penuh terjadi, Hizbullah dapat dengan mudah menjangkau target-target tersebut. Media Iran lantas memuji kecanggihan drone yang dimiliki militan Lebanon. Pada Jumat pekan lalu, Hizbullah merilis rekaman video yang menunjukkan sebuah pangkalan rudal bawah tanah. Video tersebut memberi pesan jelas kepada Israel bahwa Lebanon memiliki senjata dan peralatan militer yang jauh lebih kuat. Akhir pekan lalu, sebuah objek diduga drone juga muncul di dekat kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Angkatan Udara Israel pun langsung mengerahkan jet tempur untuk mendapat visual, namun gagal. Diduga objek tersebut adalah drone milik Hizbullah yang mampu menembus pertahanan udara Israel. يا رب واجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فخشيناهم فهم لا يبصرون. يا رب يا رب يا رب كرامتك يا رب. يا رب بسم الله بسم الله بسم الله. الشهيد عز الدين القسام لجنيد 2024 باذن الله عز وجل. الجنيد هذا 2024 راح يكون روح من الكيان. شفتوا ازاي بالموقع اليوم نهدي العمليه لروح الشهيد ابو العبد هنيه وروح الشهداء جميعا. يا رب الله اكبر يا رب محلى كرمك.
رجعنا الحمد لله، رجعنا الحمد لله. ان شاء الله مثل والله سنعيد القاره، وهذه رساله لنا فنان القادم اعظم. Pasukan pertahanan Israel atau IDF panik setelah sebuah drone misterius dilaporkan terbang di atas rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tepatnya pada Jumat 16 Agustus 2024. Drone tersebut diduga tengah mengintai dan merekam kediaman Netanyahu. Mengetahui upaya tersebut, IDF mengerahkan sejumlah jet tempur Israel ke lokasi kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh situs berita Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa peristiwa itu bermula saat kapal patroli Angkatan Laut Israel di lepas pantai Qusayra mendeteksi adanya pesawat misterius. Kemudian pejabat Israel menduga bahwa pesawat itu merupakan drone Hizbullah yang tengah merekam kediaman Netanyahu. Selang beberapa saat setelah adanya laporan tersebut, IDF mengerahkan jet-jet tempurnya di lokasi kejadian. Namun sayangnya pemburuan tersebut tidak membuahkan hasil. Mereka tidak menemukan satupun drone di wilayah tersebut. Oleh karena itu, IDF menduga bahwa peringatan itu merupakan kesalahan alarm. IDF mengatakan bahwa sistem radarnya terkadang memang terkecoh. Bahkan menurutnya, alarm peringatan itu sempat menduga kawanan burung yang terbang merupakan drone musuh. Pusat kota Israel, Tel Aviv, kembali mendapatkan serangan teror pada Minggu 18 Agustus 2024 malam. Sebuah bom dilaporkan meledak dahsyat seusai diletakkan di sebuah truk. Akibat ledakan tersebut, satu orang dilaporkan tewas di tempat, sementara satu lainnya mengalami luka. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh otoritas pendudukan. Menurut laporannya, sebuah ledakan dahsyat terjadi di Tel Aviv hingga mengakibatkan wilayah tersebut mencekam. Otoritas setempat juga mengklaim bahwa pihaknya tengah menyelidiki motif serangan tersebut. Namun sementara mereka menduga bahwa ledakan itu merupakan bagian dari operasi perlawanan. Diketahui video detik-detik ledakan di Tel Aviv itu juga beredar di media sosial. Dalam video terdengar ledakan menggema di jalanan Tel Aviv. Bahkan video tersebut juga menunjukkan kondisi jasad satu korban ledakan tersebut. Jasad korban tampak tak utuh dan berserakan di bawah truk. Jasad korban yang diduga merupakan seorang pria itu pun tampak berlumuran darah. Konvoi kendaraan tempur atau Ranpur Israel mendapatkan serangan perlawanan dari Brigade Al-Quds pada Minggu 18 Agustus 2024. Saat melintas di Netzarim, kota Gaza, Ranpur yang membawa persenjataan pasukan pertahanan Israel atau IDF itu meledak karena terkena bom yang telah ditanam oleh Brigade Al-Quds sebelumnya. Dilansir dari tribunnews.com, insiden mematikan itu diumumkan langsung oleh Brigade Al-Quds dalam sebuah pernyataan. Menurut laporannya, pasukannya telah menanam bom di pinggir jalan di wilayah Netzarim, kota Gaza. Setelah konvoi Ranpur Israel melintas, bom tersebut diledakkan dan menyambar salah satu kendaraan tersebut. Akibat insiden itu, Ranpur Zionis hancur beserta seluruh amunisi yang hendak dipasok ke pasukan IDF. Selain itu, dua tentara yang merupakan perwira senior Israel juga tewas dalam insiden mematikan itu, yakni Mayor Yotam Itzhak Pelet, usia 34 tahun, dan juga Mayor
Mordechai Yosef bin Soam, usia 34 tahun yang bertugas di Batalion 8119 Brigade Yerusalem. Kematian dua tentara itu pun telah dibenarkan oleh militer Israel. Diketahui selain serangan jebakan tersebut, Brigade Al-Quds juga mengaku melakukan operasi lain di hari yang sama. Mereka menargetkan lokasi militer Reim dengan rentetan roket serta meledakkan bom ke kendaraan militer Zionis di sekitar Masjid Al-Yen di lingkungan Al-Zaitun. Penundaan serangan ke Israel rupanya merupakan taktik Iran untuk menyerang psikologis pendudukan. Ancaman yang diberikan Iran selama 2 minggu terakhir pun berhasil membuat Israel ketakutan. Akibat serangan psikologis tersebut, ekonomi Israel merosot setelah nyaris seluruh wilayah di negara itu bak kota mati. Bahkan jika penundaan serangan Iran akan berlanjut hingga bulan September, kerugian yang dialami Israel akan semakin membengkak. Dilansir dari Tribunnews.com, ancaman Iran membuat pemukim ketakutan untuk beraktivitas di luar rumah. Bahkan turis dari berbagai negara juga mulai enggan untuk menginjakan kaki di pusat kota negara tersebut. Mereka khawatir akan terkena dampak jika sewaktu-waktu Iran menyerang negara tersebut. Oleh karena itu, bandara dan seluruh tempat wisata di Israel kini tampak lengang. Selain itu, ancaman serangan Iran diprediksi akan berpengaruh pula terhadap sektor pendidikan di Israel. Diketahui taktik senyap Iran ini telah dibenarkan oleh pemimpin Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Menurutnya, pembatasan dan sanksi barat tersebut sebagai perang psikologis. Terlebih di tengah ancaman serangan tersebut, Iran terus menolak upaya damai yang dilakukan Israel dan sekutunya. Sejumlah tentara Israel dilaporkan terbunuh saat melintasi wilayah koridor Netzarim. Kendaraan militer yang mereka tumpangi meledak setelah terkena jebakan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Quds menyebut mujahidinnya meledakkan bahan peledak di bawah kendaraan Israel di lingkungan Al-Zaitun. Akibatnya, 2 senior Israel tewas terkena ledakan bom. Tewasnya kedua perwira senior Israel ini juga dikonfirmasi oleh tentara Zionis. Dari kedua perwira tersebut, salah satunya merupakan perwira logistik Batalion 8119. Tentara tersebut diketahui bernama Mayor Yotam Itzhak Pelet, 34 tahun. Selain Yotam Itzhak, perwira lainnya yaitu Sersan Mayor Mordechai Yosef bin Soam. Saat itu, Sersan Mayor Mordechai diketahui sedang membawa perlengkapan untuk tentara Israel. Pada saat yang sama, Brigade Al-Quds juga menargetkan lokasi militer Reim dengan rentetan roket. Kendaraan militer Zionis di sekitar Masjid Al-Zen di lingkungan Al-Zaitun juga terkena ledakan bom Brigade Al-Quds. Menurut angka tentara Israel, jumlah perwira dan prajurit yang tewas sejak dimulainya serangan Gaza pada 7 Oktober 2023 telah meningkat menjadi 692 orang. Pusat kota Israel, Tel Aviv, kembali mendapatkan serangan teror pada Minggu 18 Agustus 2024 malam. Sebuah bom dilaporkan meledak dahsyat seusai diletakkan di sebuah truk. Akibat ledakan tersebut, 1 orang dilaporkan tewas di tempat, sementara 1 lainnya mengalami luka. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh otoritas pendudukan. Menurut laporannya, sebuah ledakan dahsyat terjadi di Tel Aviv hingga mengakibatkan wilayah tersebut mencekam. Otoritas setempat juga mengklaim bahwa pihaknya tengah menyelidiki motif serangan tersebut. Namun sementara mereka menduga bahwa ledakan itu merupakan bagian dari operasi perlawanan. Diketahui video detik-detik ledakan di Tel Aviv itu juga beredar di media sosial. Dalam video terdengar ledakan menggema di jalanan Tel Aviv. Bahkan video tersebut juga menunjukkan kondisi jasad 1 korban ledakan tersebut. Jasad korban tampak tak utuh dan berserakan di bawah truk. Jasad korban yang diduga merupakan seorang pria itu pun tampak berlumuran darah. Brigade Al-Quds menggagalkan upaya penyusupan yang dilakukan oleh pasukan pertahanan Israel, IDF, di wilayah Al-Qarara, sebelah utara Han Younis. Sebelum IDF beraksi, Brigade Al-Quds telah menembakkan lusinan mortir ke kendaraan dan kumpulan tentara Israel. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Minggu, 18 Agustus 2024. Dalam video tersebut, pejuang Al-Quds tampak beraksi di 2 lokasi. Seiring dengan serangan tersebut, suara ledakan pun terdengar menggema tanpa henti. Brigade Al-Quds mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas.
pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan 11 operasi dalam 24 jam terakhir. Pada Minggu 18 Agustus 2024, mereka mengumumkan telah menyerang Batalion Al-Sahel di Barak Beit Hilal, Jal al-Barak Alam, Al-Malikiyah, dan Zaraid. Kemudian membombardir pemukiman Zabdin, Rawaisat Al-Khan, Al-Marj, Miskaf Am, hingga Situla. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah menembakkan roket Katyusha menyasar Beit Hilal. Serangan sebagai balasan atas serangan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pendudukan di Lebanon, kota Seba. Kelompok perlawanan juga menghancurkan peralatan mata-mata di situs Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Suba. Media Israel mengonfirmasi bahwa kebakaran terjadi di pemukiman Beit Hilal akibat roket yang jatuh di sana. Tak hanya di Beit Hilal, disebutkan kebakaran juga terjadi di lebih dari 10 wilayah di Galilea atas. Pasalnya, rudal juga dilaporkan jatuh di pemukiman Mayan Baruts di utara. Suara sirine terdengar di sejumlah wilayah di utara akibat tembakan Zionis. Sementara pemukim di sana diminta untuk tetap berada di dekat tempat penampungan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Pasukan pertahanan Israel atau IDF panik setelah sebuah drone misterius dilaporkan terbang di atas rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tepatnya pada Jumat 16 Agustus 2024. Drone tersebut diduga tengah mengintai dan merekam kediaman Netanyahu. Mengetahui upaya tersebut, IDF mengerahkan sejumlah jet tempur Israel ke lokasi kejadian. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh situs berita Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa peristiwa itu bermula saat kapal patroli Angkatan Laut Israel di lepas pantai Kaisairat mendeteksi adanya pesawat misterius. Kemudian pejabat Israel menduga bahwa pesawat itu merupakan drone Hizbullah yang tengah merekam kediaman Netanyahu. Selang beberapa saat setelah adanya laporan tersebut, IDF mengerahkan jet-jet tempurnya di lokasi kejadian. Namun sayangnya pemburuan tersebut tidak membuahkan hasil. Mereka tidak menemukan satupun drone di wilayah tersebut. Oleh karena itu, IDF menduga bahwa peringatan itu merupakan kesalahan alarm. IDF mengatakan bahwa sistem radarnya terkadang memang terkecoh. Bahkan menurutnya, alarm peringatan itu sempat menduga kawanan burung yang terbang merupakan drone musuh. Kelompok Hizbullah Lebanon kembali menembus wilayah udara Israel tanpa terdeteksi. Kali ini milisi pro-Iran itu menyerang situs militer Al-Malikiyah milik tentara Israel. Video yang dirilis pada Minggu, 18 Agustus 2024, memperlihatkan detik situs mata-mata Zionis meledak berkeping-keping. Dalam penargetan musuh di perbatasan selatan Lebanon ini, Hizbullah menggunakan drone bunuh diri. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali didemo ribuan warganya. Mereka mendesak digulingkannya Netanyahu karena dianggap tak mumpuni mengurus kesepakatan pertukaran tawanan sandera dengan perlawanan Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, ribuan warga Israel melakukan aksi demonstrasi di kawasan Kaplan Square, pusat kota Tel Aviv. Mereka membawa plakat berisi tuntutan kepada Netanyahu. Para demonstran juga meneriakkan yel-yel menentang Netanyahu dan menuduhnya sebagai penjahat lantaran mengabaikan nyawa para sandera di Gaza. Tak hanya di Tel Aviv, unjuk rasa juga terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Haifa utara Israel dan di puluhan lokasi lainnya di seluruh negeri. Demo tersebut dipelopori oleh keluarga sandera Israel. Sebelum demo pecah, ribuan orang telah meminta Netanyahu untuk segera menyelesaikan kesepakatan pertukaran sandera serta gencatan senjata yang telah lama tertunda. Namun, tuntutan tersebut terus diabaikan Netanyahu. Alasan tersebut yang membuat warga Israel murka hingga menggelar aksi demo menuntut pemilihan umum dini untuk menggulingkan pemerintahan Netanyahu. Mereka bahkan mengancam akan membunuh Netanyahu jika tak segera mengundurkan diri. Amerika Serikat dilaporkan sedang memperkuat pangkalan militer di Suriah saat konflik Israel dan Iran memanas. Menurut sumber militer Suriah, ada 40 truk bermuatan senjata yang didatangkan dari pangkalan Amerika di Irak. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan pada Minggu 18 Agustus bahwa puluhan truk membentuk konvoi.
Selain mengangkut senjata dan amunisi, kendaraan tersebut juga mengangkut bahan bakar untuk keperluan militer. Media Rusia Sputnik menggambarkan perpindahan aset militer itu sebagai tindakan ilegal. Senjata itu mulanya berada di pangkalan Irak yang kemudian dipindah ke Provinsi Al-Hasak di Suriah lewat perbatasan Al-Walid. Sebelumnya pada awal Agustus, Amerika juga mengerahkan 15 helikopter Apache dan aset militer tambahan ke pangkalan Suriah. Pengerahan ini terjadi saat Amerika dan Israel bersiap menghadapi respons dari Iran atas kematian Ismail Haniyeh. Haniyeh sebelumnya tewas dalam ledakan di Teheran akhir Juli lalu yang menurut Garda Revolusi disebabkan oleh Israel. Terungkap fakta baru terkait pembunuhan Panglima tertinggi Hizbullah yakni Fuad Shukr yang tewas dalam serangan udara Israel di Lebanon pada akhir Juli lalu. Shukr ternyata dipancing melalui panggilan telepon beberapa menit sebelum serangan mau terjadi. Fakta ini terungkap setelah sebuah laporan Amerika Serikat yang mengutip seorang pejuang Hizbullah membeberkan rincian yang mengerikan terkait kronologi peristiwa tersebut pada Minggu 18 Agustus 2024. Laporan itu menyebut bahwa Fuad Shukr mendapat panggilan telepon sekitar pukul 7 malam. Penelepon yang tidak dikenal disebut meminta Shukr pergi ke lantai 7 gedung apartemen tempat ia tinggal bersama keluarganya. Ia kemudian bergegas ke lantai 7 dan tidak lama serangan udara Israel menewaskannya. Istri Shukr dan 2 wanita lain serta 2 anak juga menjadi korban tewas dalam serangan tersebut. Setelah kematiannya, pihak Iran dan Hizbullah melakukan penyelidikan terhadap penelepon misterius tersebut. Penelepon diyakini telah menyusup ke jaringan komunikasi internal Hizbullah. Berdasarkan penyelidikan awal Hizbullah, Israel diduga memiliki teknologi peretasan yang mampu melumpuhkan sistem pengawasannya. Sebagaimana diketahui, Shukr mendapat julukan sebagai hantu karena hanya sedikit orang yang mengetahui nama dan wajahnya. Ia juga menjalani kehidupan yang sangat tertutup dan rahasia. Seorang diplomat Inggris dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini sebagai aksi protes terkait sikap Inggris yang diduga terlibat dalam kejahatan perang Israel di jalur Gaza. Adapun ini merupakan pertama kalinya pejabat Inggris mundur gara-gara agresi Zionis di Palestina. Diplomat Inggris yang mengundurkan diri adalah Mark Smith. Dia menjabat sebagai Kepala Departemen Program dan Keahlian Afrika serta Kantor Luar Negeri Persemakmuran dan Pembangunan Inggris. Secara resmi dia mundur pada Jumat 16 Agustus 2024 dengan alasan berlanjutnya penjualan senjata London ke Israel. Dalam surat yang dipublikasikan, Smith mengaku menyaksikan kejahatan rezim Zionis di jalur Gaza, Palestina. Menurutnya, anggota senior pemerintah Inggris dan militer Israel telah menyatakan niat genosida secara terbuka. Terlebih dia merekam video yang dengan sengaja membakar, menghancurkan hingga menjarah warga sipil. Ia tidak membenarkan atas keberlanjutan Inggris memasok senjata ke Israel. Pakar legalitas penjualan senjata di Inggris itu mengaku sedih harus mundur dengan alasan ini.
Smith juga mengkritik pihak berwenang Inggris karena salah menggambarkan rezim perizinan ekspor senjata di London sebagai rezim yang kuat dan transparan. Ia menyebut hal ini bertolak belakang dengan kenyataannya. Meskipun tertinggal jauh dari pemasok utama senjata mematikan Israel, yakni Amerika Serikat dan Jerman, Inggris memberikan lebih dari 100 izin ekspor senjata ke Tel Aviv antara tanggal 7 Oktober dan akhir Mei. Antara tahun 2008 dan akhir tahun 2023, London memberikan izin ekspor untuk kesepakatan senjata ke Israel senilai 576 juta pound atau 740 juta dolar Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali diancam oleh para demonstran yang mendesak kesepakatan pertukaran sandera serta gencatan senjata. Massa mengancam akan menggulingkan hingga menghabisi Netanyahu jika ia tidak mengundurkan diri. Ribuan warga Israel tersebut menggelar aksi demo besar-besaran ke jalanan kota Tel Aviv pada Minggu 18 Agustus 2024 waktu setempat lalu. Massa menganggap Netanyahu tidak becus mengurus pertukaran sandera dan tawanan dengan Hamas Palestina di Gaza. Sambil membawa plakat berisi tuntutan pada Netanyahu, para demonstran meneriakkan yel-yel menentang Netanyahu. Mereka juga menuduhnya sebagai penjahat lantaran mengabaikan nyawa para sandera di Gaza. Selain di Tel Aviv, demo juga digelar di sejumlah wilayah Israel, di antaranya Haifa Utara Israel dan di puluhan lokasi lainnya di seluruh negeri. Sebelumnya diketahui, sejak demo pecah, sebagian besar masyarakat Israel memandang lemah kinerja Netanyahu bersama para menterinya. Di antaranya dengan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Yoav Gallant selama perang. Israel disebut telah dijalankan oleh para pengkhianat, orang-orang yang mengkhianati posisi mereka. Bahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu disebut termasuk di antaranya. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Agustus, kabar itu menurut laporan media Israel Haaretz pada Senin 19 Agustus waktu setempat. Netanyahu disebut sedang mendorong Israel dengan para pengkhianatnya menuju ke tepi jurang. Laporan Haaretz itu mencerminkan perpecahan dan fragmentasi internal dalam pendudukan Israel, serta menyoroti kegagalan para pemimpinnya dalam mengelola rezim selama masa perang. Sementara itu mengutip Ma'arif, mantan ombudsman pasukan pendudukan Israel Mayor Jenderal Itzhak Brik turut buka suara. Ia menyatakan bahwa Netanyahu secara tidak sengaja melayani kepentingan Iran dan Hizbullah seperti yang sebelumnya dia lakukan dengan Hamas. Netanyahu disebut adalah sebuah hadiah dari pemerintah Israel untuk para musuh-musuhnya. Wilayah Israel diserang dua kelompok militan dari arah berbeda dalam satu hari. Pertama, serangan diluncurkan oleh pasukan pendudukan di Lebanon Hizbullah menyasar kota Safed. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal ini menyebabkan kota tersebut gelap gulita dan mengalami kerusakan cukup parah. Dari laporan Yediot Ahronot, serangan ini membuat pasokan listrik terputus di wilayah Safed setelah dihantam rudal dari Lebanon Selatan. Dari laporan lain disebutkan bahwa Hizbullah melancarkan serangan roket dan menembakkan setidaknya 55 roket yang menargetkan Israel Utara. Kedua, serangan dilakukan oleh perlawanan Islam di Irak. Pada Minggu 18 Agustus 2024, mereka mengumumkan telah menargetkan situs militer Israel di dataran tinggi Golan yang diduduki. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan menggunakan pesawat tak berawak. Operasi ini merupakan operasi pertama yang diumumkan terhadap target-target Israel sejak bulan Juli. Mereka mengklaim serangan itu sebagai pembalasan atas pembunuhan besar-besaran Israel di Al-Mawasi, Khan Yunis. Pasalnya dalam serangan itu sedikitnya 90 warga Palestina terbunuh dan melukai ratusan lainnya. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan 11 operasi dalam 24 jam terakhir. Pada Minggu 18 Agustus 2024, mereka mengumumkan telah menyerang batalion Al-Sahel di Barak Beit Hilal, Jal Al-Barak Alam, Al-Malikiyah, dan Zaraid. Kemudian membombardir pemukiman Zabdin, Rawaisat Al-Khan, Al-Marj, Miskaf Am, hingga Situla. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah menembakkan roket Katyusha menyasar Beit Hilal. Serangan sebagai balasan atas serangan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pendudukan di Lebanon, kota Seba. Kelompok perlawanan juga menghancurkan peralatan mata-mata di situs Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Suba. Media Israel mengonfirmasi bahwa kebakaran terjadi di pemukiman Beit Hilal akibat roket yang jatuh di sana.
Tak hanya di Beit Hilal, disebutkan kebakaran juga terjadi di lebih dari 10 wilayah di Galilea Atas. Pasalnya, rudal juga dilaporkan jatuh di pemukiman Mayan Baruts di utara. Suara sirine terdengar di sejumlah wilayah di utara akibat tembakan Yonis. Sementara pemukim di sana diminta untuk tetap berada di dekat tempat penampungan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Sejumlah tentara Israel dilaporkan terbunuh saat melintasi wilayah koridor Netzarim. Kendaraan militer yang mereka tumpangi meledak setelah terkena jebakan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Quds menyebut mujahidinnya meledakkan bahan peledak di bawah kendaraan Israel di lingkungan Al-Zaitun. Akibatnya, 2 senior Israel tewas terkena ledakan bom. Tewasnya kedua perwira senior Israel ini juga dikonfirmasi oleh tentara Zionis. Dari kedua perwira tersebut, salah satunya merupakan perwira logistik Batalion 8119. Tentara tersebut diketahui bernama Mayor Yotam Itzhak Pelet, 34 tahun. Selain Yotam Itzhak, perwira lainnya yaitu Sersan Mayor Mordechai Yosef Ben Soam. Saat itu Sersan Mayor Mordechai diketahui sedang membawa perlengkapan untuk tentara Israel. Pada saat yang sama, Brigade Al-Quds juga menargetkan lokasi militer Raim dengan rentetan roket. Kendaraan militer Zionis di sekitar Masjid Al-Zain di lingkungan Al-Zaitun juga terkena ledakan bom Brigade Al-Quds. Menurut angka tentara Israel, jumlah perwira dan prajurit yang tewas sejak dimulainya serangan Gaza pada 7 Oktober 2023 telah meningkat menjadi 692 orang. Seorang penjaga keamanan Israel tewas setelah diserang seorang perlawanan Palestina. Setelah insiden tersebut, pasukan pendudukan terpaksa mundur dari kamp Balata di Nablus. Seorang petugas keamanan sipil Israel tewas dalam serangan teror di kawasan industri Bar-On dekat pemukiman Kedumin di tepi barat pada Minggu 18 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, petugas tersebut diketahui bernama Gideon Perry, 38 tahun. Menurut petugas medis, Gideon diserang oleh seorang perlawanan Palestina dengan palu tepat di kepalanya. Saat itu ia sedang bertugas di kawasan industri. Sesuai insiden itu, Gideon dibawa ke rumah sakit Beilinson di Petah Tikva dalam kondisi kritis. Namun nahas nyawanya tak tertolong. IDF menyebut penyerang merampas pistol milik petugas keamanan dan melarikan diri dari tempat kejadian. Pasukan IDF tengah mengejar keberadaan penyerang tersebut. Media berbahasa Ibrani mengklaim bahwa penyerang tersebut memiliki izin kerja untuk memasuki wilayah yang dikuasai Israel di tepi barat. Menyusul insiden tersebut, warga Kedumin di dekatnya sempat diinstruksikan oleh keamanan setempat untuk tetap berada di dalam rumah jika memungkinkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali didemo ribuan warganya. Mereka mendesak digulingkannya Netanyahu karena dianggap tak mumpuni mengurus kesepakatan pertukaran tawanan sandera dengan perlawanan Palestina. Dikutip dari tribunnews.com, ribuan warga Israel melakukan aksi demonstrasi di kawasan Kaplan Square, pusat kota Tel Aviv. Mereka membawa plakat berisi tuntutan kepada Netanyahu. Para demonstran juga meneriakkan yel-yel menentang Netanyahu dan menuduhnya sebagai penjahat lantaran mengabaikan nyawa para sandera di Gaza. Tak hanya di Tel Aviv, unjuk rasa juga terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Haifa utara Israel dan di puluhan lokasi lainnya di seluruh negeri. Demo tersebut dipelopori oleh keluarga sandera Israel. Sebelum demo pecah, ribuan orang telah meminta Netanyahu untuk segera menyelesaikan kesepakatan pertukaran sandera serta gencatan senjata yang telah lama tertunda. Namun, tuntutan tersebut terus diabaikan Netanyahu. Alasan tersebut yang membuat warga Israel murka hingga menggelar aksi demo menuntut pemilihan umum dini untuk menggulingkan pemerintahan Netanyahu. Mereka bahkan mengancam akan membunuh Netanyahu jika tak segera mengundurkan diri. Perlawanan Islam di Lebanon menargetkan salah satu pangkalan militer rezim Zionis di utara wilayah pendudukan dengan serangan rudal. Akibatnya pangkalan tersebut terbakar hingga meledak hebat. Menurut sumber Israel, terjadi kebakaran di dekat pangkalan Misgaf Am akibat serangan rudal pasukan Hizbullah.
Pada saat yang sama, Hizbullah juga mengumumkan serangan rudal ke pangkalan militer Yonis Al-Marj. Serangan tersebut juga dilakukan dengan sejumlah rudal. Rezim Israel mengakui serangan rudal dari Lebanon Selatan di kota Margliot yang diduki di daerah Isba al-Jalil. Sirine peringatan bahaya berbunyi setelah serangan ini. Sementara jaringan Al-Mayadin juga melaporkan serangan rudal terhadap sasaran militer rezim Yonis di sekitar Barak Zaraid. Pada saat yang sama, media rezim Yonis mengakui ketidakefektifan sistem pertahanan udara Israel. Mereka menyatakan bahwa ada kekhawatiran bahwa sistem pertahanan udara tersebut tidak cukup efisien terhadap ancaman serangan drone. Amerika Serikat menyebut kemungkinan Iran mendeklarasikan dirinya sebagai negara senjata nuklir pada akhir tahun ini. Adapun pernyataan itu muncul di tengah penantian serangan Iran ke Israel, sementara Teheran sendiri mengklaim sedang mengembangkan senjata nuklir rahasia. Dikutip dari Ma'arif, anggota Kongres Amerika Serikat Mike Turner menyalahkan kebijakan pemerintah dari Presiden Joe Biden. Adapun kebijakan itu atas eskalasi besar yang telah coba dicegah oleh Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Turner mencatat Iran bakal mendeklarasikan dirinya sebagai negara senjata nuklir. Namun ia mengakui kesimpulan tersebut belum tercapai, sementara Teheran sendiri disebut memajukan program senjata nuklir rahasianya yang dikenal sebagai amat. Hal itu disampaikan saluran Iran Internasional yang berafiliasi dengan oposisi pemerintah Iran pada pekan lalu. Dilaporkan program senjata nuklir rahasia itu dikembangkan melalui perubahan dalam struktur Organisasi Inovasi dan Penelitian Pertahanan atau SPND. Bahkan Teheran disebut melanjutkan uji coba produksi detonator bom nuklir. Amerika Serikat dilaporkan sedang memperkuat pangkalan militer di Suriah saat konflik Israel dan Iran memanas. Menurut sumber militer Suriah, ada 40 truk bermuatan senjata yang didatangkan dari pangkalan Amerika di Irak. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan pada Minggu 18 Agustus bahwa puluhan truk membentuk konvoi. Selain mengangkut senjata dan amunisi, kendaraan tersebut juga mengangkut bahan bakar untuk keperluan militer. Media Rusia Sputnik menggambarkan perpindahan aset militer itu sebagai tindakan ilegal. Senjata itu mulanya berada di pangkalan Irak yang kemudian dipindah ke Provinsi Al-Hasak di Suriah lewat perbatasan Al-Walid. Sebelumnya pada awal Agustus, Amerika juga mengerahkan 15 helikopter Apache dan aset militer tambahan ke pangkalan Suriah. Pengerahan ini terjadi saat Amerika dan Israel bersiap menghadapi respons dari Iran atas kematian Ismail Haniyeh. Haniyeh sebelumnya tewas dalam ledakan di Teheran akhir Juli lalu yang menurut Garda Revolusi disebabkan oleh Israel. Satu orang tewas akibat ledakan misterius di kota Tel Aviv, Israel pada Minggu 18 Agustus malam. Dugaan sementara korban terbunuh oleh bom yang dibawanya sendiri. Awalnya polisi kesulitan saat mengidentifikasi jenazah korban karena jasadnya tak lagi utuh. Namun aparat memastikan bahwa korban bukan warga sipil biasa, melainkan orang yang membawa alat peledak. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Gideon Perry, berusia 50 tahun. Ia sedang mengemudikan sebuah truk di Lord Street saat ledakan terjadi. Rupanya, bom yang meledak ditempatkan di dalam truk tersebut. Selain menewaskan satu orang, ledakan ini juga melukai seorang warga lainnya. Saat ini Badan Keamanan Israel Shin Bet masih melakukan penyelidikan. Namun motif kejadian ini diduga mengarah pada tindakan kriminal, bukan aksi teror. Jumlah rudal dan pesawat tak berawak Hizbullah diyakini cukup untuk menghancurkan aset-aset Israel senilai 150 miliar dolar. Aset tersebut jika dirupiahkan mencapai 2.332 triliun yang mencakup sektor ekonomi, industri hingga pertanian di wilayah utara. Media Iran menggambarkan wilayah utara sebagai jantung ekonomi Israel. Hal ini karena 80% produksi biji-bijian, 70% pasokan susu, dan 40% pasokan daging berasal dari wilayah tersebut.
Selain itu, lebih dari 60% kapasitas penyulingan minyak dan produksi bahan bakar Israel juga terpusat di sekitar Pelabuhan Acre. Pelabuhan ini hanya berjarak 35 km dari perbatasan Lebanon. Jika perang skala penuh terjadi, Hizbullah dapat dengan mudah menjangkau target-target tersebut. Media Iran lantas memuji kecanggihan drone yang dimiliki militan Lebanon. Pada Jumat pekan lalu, Hizbullah merilis rekaman video yang menunjukkan sebuah pangkalan rudal bawah tanah. Video tersebut memberi pesan jelas kepada Israel bahwa Lebanon memiliki senjata dan peralatan militer yang jauh lebih kuat. Akhir pekan lalu, sebuah objek diduga drone juga muncul di dekat kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Angkatan Udara Israel pun langsung mengerahkan jet tempur untuk mendapat visual, namun gagal. Diduga objek tersebut adalah drone milik Hizbullah yang mampu menembus pertahanan udara Israel. يا رب واجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فخشيناهم فهم لا يبصرون. يا رب يا رب يا رب كرامتك يا رب. يا رب بسم الله بسم الله بسم الله. كتاب الشهيد عز الدين القسام جنيد 2024 باذن الله عز وجل. تجنيد هذا 2024 راح يكون روح من الكيان. شفتوا ازاي بالله اليوم نهدي العمليه لروح الشهيد ابو العبد هنيه وروح الشهداء جميعا. يا رب الله اكبر يا رب محلى كرمك. تلفزيونية رجعنا الحمد لله رجعنا الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله مهمتنا لسه والله سنعيد القاره وهذه رساله لنا القادم هذا. Pasukan pertahanan Israel atau IDF panik setelah sebuah drone misterius dilaporkan terbang di atas rumah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, tepatnya pada Jumat 16 Agustus 2024. Drone tersebut diduga tengah mengintai dan merekam kediaman Netanyahu. Mengetahui upaya tersebut, IDF mengerahkan sejumlah jet tempur Israel ke lokasi kejadian. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh situs berita Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa peristiwa itu bermula saat kapal patroli Angkatan Laut Israel di lepas pantai Qusayra mendeteksi adanya pesawat misterius.
Kemudian pejabat Israel menduga bahwa pesawat itu merupakan drone Hizbullah yang tengah merekam kediaman Netanyahu. Selang beberapa saat setelah adanya laporan tersebut, IDF mengerahkan jet-jet tempurnya di lokasi kejadian. Namun sayangnya pemburuan tersebut tidak membuahkan hasil. Mereka tidak menemukan satupun drone di wilayah tersebut. Oleh karena itu, IDF menduga bahwa peringatan itu merupakan kesalahan alarm. IDF mengatakan bahwa sistem radarnya terkadang memang terkecoh. Bahkan menurutnya, alarm peringatan itu sempat menduga kawanan burung yang terbang merupakan drone. Pusat kota Israel, Tel Aviv, kembali mendapatkan serangan teror pada Minggu 18 Agustus 2024 malam. Sebuah bom dilaporkan meledak dahsyat seusai diletakkan di sebuah truk. Akibat ledakan tersebut, satu orang dilaporkan tewas di tempat, sementara satu lainnya mengalami luka. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh otoritas pendudukan. Menurut laporannya, sebuah ledakan dahsyat terjadi di Tel Aviv hingga mengakibatkan wilayah tersebut mencekam. Otoritas setempat juga mengklaim bahwa pihaknya tengah menyelidiki motif serangan tersebut. Namun sementara mereka menduga bahwa ledakan itu merupakan bagian dari operasi perlawanan. Diketahui video detik-detik ledakan di Tel Aviv itu juga beredar di media sosial. Dalam video terdengar ledakan menggema di jalanan Tel Aviv. Bahkan video tersebut juga menunjukkan kondisi jasad satu korban ledakan tersebut. Jasad korban tampak tak utuh dan berserakan di bawah truk. Jasad korban yang diduga merupakan seorang pria itu pun tampak berlumuran darah. Konvoi kendaraan tempur atau Ranpur Israel mendapatkan serangan perlawanan dari Brigade Al-Quds pada Minggu 18 Agustus 2024. Saat melintas di Netzarim, kota Gaza, Ranpur yang membawa persenjataan pasukan pertahanan Israel atau IDF itu meledak karena terkena bom yang telah ditanam oleh Brigade Al-Quds sebelumnya. Dilansir dari Tribunnews.com, insiden mematikan itu diumumkan langsung oleh Brigade Al-Quds dalam sebuah pernyataan. Menurut laporannya, pasukannya telah menanam bom di pinggir jalan di wilayah Netzarim, kota Gaza. Setelah konvoi Ranpur Israel melintas, bom tersebut diledakkan dan menyambar salah satu kendaraan tersebut. Akibat insiden itu, Ranpur Zionis hancur beserta seluruh amunisi yang hendak dipasok ke pasukan IDF. Selain itu, dua tentara yang merupakan perwira senior Israel juga tewas dalam insiden mematikan itu, yakni Mayor Yotam Itzhak Pelet, usia 34 tahun, dan juga Mayor Mordechai Yosef bin Soam, usia 34 tahun yang bertugas di Batalion 8119 Brigade Yerusalem. Kematian dua tentara itu pun telah dibenarkan oleh militer Israel. Diketahui selain serangan jebakan tersebut, Brigade Al-Quds juga mengaku melakukan operasi lain di hari yang sama. Mereka menargetkan lokasi militer Reim dengan rentetan roket serta meledakkan bom ke kendaraan militer Zionis di sekitar Masjid Al-Yen di lingkungan Al-Zaitun. Penundaan serangan ke Israel rupanya merupakan taktik Iran untuk menyerang psikologis pendudukan. Ancaman yang diberikan Iran selama 2 minggu terakhir pun berhasil membuat Israel ketakutan. Akibat serangan psikologis tersebut, ekonomi Israel merosot setelah nyaris seluruh wilayah di negara itu bak kota mati. Bahkan jika penundaan serangan Iran akan berlanjut hingga bulan September, kerugian yang dialami Israel akan semakin membengkak. Dilansir dari Tribunnews.com, ancaman Iran membuat pemukim ketakutan untuk beraktivitas di luar rumah.
Bahkan turis dari berbagai negara juga mulai enggan untuk menginjakan kaki di pusat kota negara tersebut. Mereka khawatir akan terkena dampak jika sewaktu-waktu Iran menyerang negara tersebut. Oleh karena itu, bandara dan seluruh tempat wisata di Israel kini tampak lengang. Selain itu, ancaman serangan Iran diprediksi akan berpengaruh pula terhadap sektor pendidikan di Israel. Diketahui taktik senyap Iran ini telah dibenarkan oleh pemimpin Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Menurutnya, pembatasan dan sanksi barat tersebut sebagai perang psikologis. Terlebih di tengah ancaman serangan tersebut, Iran terus menolak upaya damai yang dilakukan Israel dan sekutunya. Sejumlah tentara Israel dilaporkan terbunuh saat melintasi wilayah koridor Netzarim. Kendaraan militer yang mereka tumpangi meledak setelah terkena jebakan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Quds menyebut mujahidinnya meledakkan bahan peledak di bawah kendaraan Israel di lingkungan Al-Zaitun. Akibatnya, 2 senior Israel tewas terkena ledakan bom. Tewasnya kedua perwira senior Israel ini juga dikonfirmasi oleh tentara Zionis. Dari kedua perwira tersebut, salah satunya merupakan perwira logistik Batalion 8119. Tentara tersebut diketahui bernama Mayor Yotam Itzhak Pelet, 34 tahun. Selain Yotam Itzhak, perwira lainnya yaitu Sersan Mayor Mordechai Yosef Ben Soam. Saat itu, Sersan Mayor Mordechai diketahui sedang membawa perlengkapan untuk tentara Israel. Pada saat yang sama, Brigade Al-Quds juga menargetkan lokasi militer Raim dengan rentetan roket. Kendaraan militer Zionis di sekitar Masjid Al-Zain di lingkungan Al-Zaitun juga terkena ledakan bom Brigade Al-Quds. Menurut angka tentara Israel, jumlah perwira dan prajurit yang tewas sejak dimulainya serangan Gaza pada 7 Oktober 2023 telah meningkat menjadi 692 orang. Pusat kota Israel, Tel Aviv, kembali mendapatkan serangan teror pada Minggu 18 Agustus 2024 malam. Sebuah bom dilaporkan meledak dahsyat seusai diletakkan di sebuah truk. Akibat ledakan tersebut, 1 orang dilaporkan tewas di tempat, sementara 1 lainnya mengalami luka. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh otoritas pendudukan. Menurut laporannya, sebuah ledakan dahsyat terjadi di Tel Aviv hingga mengakibatkan wilayah tersebut mencekam. Otoritas setempat juga mengklaim bahwa pihaknya tengah menyelidiki motif serangan tersebut. Namun sementara mereka menduga bahwa ledakan itu merupakan bagian dari operasi perlawanan. Diketahui video detik-detik ledakan di Tel Aviv itu juga beredar di media sosial. Dalam video terdengar ledakan menggema di jalanan Tel Aviv. Bahkan video tersebut juga menunjukkan kondisi jasad 1 korban ledakan tersebut. Jasad korban tampak tak utuh dan berserakan di bawah truk. Jasad korban yang diduga merupakan seorang pria itu pun tampak berlumuran darah. Brigade Al-Quds menggagalkan upaya penyusupan yang dilakukan oleh pasukan pertahanan Israel, IDF, di wilayah Al-Qarara, sebelah utara Han Younis. Sebelum IDF beraksi, Brigade Al-Quds telah menembakkan lusinan mortir ke kendaraan dan kumpulan tentara Israel. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Minggu, 18 Agustus 2024. Dalam video tersebut, pejuang Al-Quds tampak beraksi di 2 lokasi. Seiring dengan serangan tersebut, suara ledakan pun terdengar menggema tanpa henti. Brigade Al-Quds mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan 11 operasi dalam 24 jam terakhir. Pada Minggu 18 Agustus 2024, mereka mengumumkan telah menyerang Batalion Al-Sahel di Barak Beit Hilal, Jal al-Barak Alam, Al-Malikiyah, dan Zaraid. Kemudian membombardir pemukiman Zabdin, Rawaisat Al-Khan, Al-Marj, Miskaf Am, hingga Situla. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah menembakkan roket Katyusha menyasar Beit Hilal. Serangan sebagai balasan atas serangan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pendudukan di Lebanon, kota Seba. Kelompok perlawanan juga menghancurkan peralatan mata-mata di situs Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Suba. Media Israel mengonfirmasi bahwa kebakaran terjadi di pemukiman Beit Hilal akibat roket yang jatuh di sana.
Tak hanya di Beit Hilal disebutkan, kebakaran juga terjadi di lebih dari 10 wilayah di Galilea Atas. Pasalnya, rudal juga dilaporkan jatuh di pemukiman Mayan Baruts di utara. Suara sirine terdengar di sejumlah wilayah di utara akibat tembakan Zionis. Sementara pemukim di sana diminta untuk tetap berada di dekat tempat penampungan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Pasukan pertahanan Israel atau IDF panik setelah sebuah drone misterius dilaporkan terbang di atas rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tepatnya pada Jumat 16 Agustus 2024. Drone tersebut diduga tengah mengintai dan merekam kediaman Netanyahu. Mengetahui upaya tersebut, IDF mengerahkan sejumlah jet tempur Israel ke lokasi kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh situs berita Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa peristiwa itu bermula saat kapal patroli Angkatan Laut Israel di lepas pantai Kaisaira mendeteksi adanya pesawat misterius. Kemudian pejabat Israel menduga bahwa pesawat itu merupakan drone Hizbullah yang tengah merekam kediaman Netanyahu. Selang beberapa saat setelah adanya laporan tersebut, IDF mengerahkan jet-jet tempurnya di lokasi kejadian. Namun sayangnya pemburuan tersebut tidak membuahkan hasil. Mereka tidak menemukan satupun drone di wilayah tersebut. Oleh karena itu, IDF menduga bahwa peringatan itu merupakan kesalahan alarm. IDF mengatakan bahwa sistem radarnya terkadang memang terkecoh. Bahkan menurutnya, alarm peringatan itu sempat menduga kawanan burung yang terbang merupakan drone musuh. Kelompok Hizbullah Lebanon kembali menembus wilayah udara Israel tanpa terdeteksi. Kali ini milisi pro-Iran itu menyerang situs militer Al-Malikiyah milik tentara Israel. Video yang dirilis pada Minggu, 18 Agustus 2024, memperlihatkan detik situs mata-mata Zionis meledak berkeping-keping. Dalam penargetan musuh di perbatasan selatan Lebanon ini, Hizbullah menggunakan drone bunuh diri. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali didemo ribuan warganya. Mereka mendesak digulingkannya Netanyahu karena dianggap tak mumpuni mengurus kesepakatan pertukaran tawanan sandera dengan perlawanan Palestina. Dikutip dari tribunnews.com, ribuan warga Israel melakukan aksi demonstrasi di kawasan Kaplan Square, pusat kota Tel Aviv. Mereka membawa plakat berisi tuntutan kepada Netanyahu. Para demonstran juga meneriakkan yel-yel menentang Netanyahu dan menuduhnya sebagai penjahat lantaran mengabaikan nyawa para sandera di Gaza. Tak hanya di Tel Aviv, unjuk rasa juga terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Haifa utara Israel dan di puluhan lokasi lainnya di seluruh negeri. Demo tersebut dipelopori oleh keluarga sandera Israel. Sebelum demo pecah, ribuan orang telah meminta Netanyahu untuk segera menyelesaikan kesepakatan pertukaran sandera serta gencatan senjata yang telah lama tertunda. Namun, tuntutan tersebut terus diabaikan Netanyahu. Alasan tersebut yang membuat warga Israel murka hingga menggelar aksi demo menuntut pemilihan umum dini untuk menggulingkan pemerintahan Netanyahu. Mereka bahkan mengancam akan membunuh Netanyahu jika tak segera mengundurkan diri. Amerika Serikat dilaporkan sedang memperkuat pangkalan militer di Suriah saat konflik Israel dan Iran memanas. Menurut sumber militer Suriah, ada 40 truk bermuatan senjata yang didatangkan dari pangkalan Amerika di Irak. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan pada Minggu 18 Agustus bahwa puluhan truk membentuk konvoi. Selain mengangkut senjata dan amunisi, kendaraan tersebut juga mengangkut bahan bakar untuk keperluan militer. Media Rusia Sputnik menggambarkan perpindahan aset militer itu sebagai tindakan ilegal. Senjata itu mulanya berada di pangkalan Irak yang kemudian dipindah ke Provinsi Al-Hasak di Suriah lewat perbatasan Al-Walid. Sebelumnya pada awal Agustus, Amerika juga mengerahkan 15 helikopter Apache dan aset militer tambahan ke pangkalan Suriah. Pengerahan ini terjadi saat Amerika dan Israel bersiap menghadapi respons dari Iran atas kematian Ismail Haniyeh. Haniyeh sebelumnya tewas dalam ledakan di Teheran akhir Juli lalu yang menurut Garda Revolusi disebabkan oleh Israel.
Terungkap fakta baru terkait pembunuhan Panglima tertinggi Hizbullah yakni Fuad Shukr yang tewas dalam serangan udara Israel di Lebanon pada akhir Juli lalu. Shukr ternyata dipancing melalui panggilan telepon beberapa menit sebelum serangan mau terjadi. Fakta ini terungkap setelah sebuah laporan Amerika Serikat yang mengutip seorang pejuang Hizbullah membeberkan rincian yang mengerikan terkait kronologi peristiwa tersebut pada Minggu 18 Agustus 2024. Laporan itu menyebut bahwa Fuad Shukr mendapat panggilan telepon sekitar pukul 7 malam. Penelepon yang tidak dikenal disebut meminta Shukr pergi ke lantai 7 gedung apartemen tempat ia tinggal bersama keluarganya. Ia kemudian bergegas ke lantai 7 dan tidak lama serangan udara Israel menewaskannya. Istri Shukr dan 2 wanita lain serta 2 anak juga menjadi korban tewas dalam serangan tersebut. Setelah kematiannya, pihak Iran dan Hizbullah melakukan penyelidikan terhadap penelepon misterius tersebut. Penelepon diyakini telah menyusup ke jaringan komunikasi internal Hizbullah. Berdasarkan penyelidikan awal Hizbullah, Israel diduga memiliki teknologi peretasan yang mampu melumpuhkan sistem pengawasannya. Sebagaimana diketahui, Shukr mendapat julukan sebagai hantu karena hanya sedikit orang yang mengetahui nama dan wajahnya. Ia juga menjalani kehidupan yang sangat tertutup dan rahasia. Seorang diplomat Inggris dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini sebagai aksi protes terkait sikap Inggris yang diduga terlibat dalam kejahatan perang Israel di jalur Gaza. Adapun ini merupakan pertama kalinya pejabat Inggris mundur gara-gara agresi Zionis di Palestina. Diplomat Inggris yang mengundurkan diri adalah Mark Smith. Dia menjabat sebagai Kepala Departemen Program dan Keahlian Afrika serta Kantor Luar Negeri Persemakmuran dan Pembangunan Inggris. Secara resmi dia mundur pada Jumat 16 Agustus 2024 dengan alasan berlanjutnya penjualan senjata London ke Israel. Dalam surat yang dipublikasikan, Smith mengaku menyaksikan kejahatan rezim Zionis di jalur Gaza, Palestina. Menurutnya, anggota senior pemerintah Inggris dan militer Israel telah menyatakan niat genosida secara terbuka. Terlebih, dia merekam video yang dengan sengaja membakar, menghancurkan hingga menjarah warga sipil. Ia tidak membenarkan atas keberlanjutan Inggris memasok senjata ke Israel. Pakar legalitas penjualan senjata di Inggris itu mengaku sedih harus mundur dengan alasan ini. Smith juga mengkritik pihak berwenang Inggris karena salah menggambarkan rezim perizinan ekspor senjata di London sebagai rezim yang kuat dan transparan. Ia menyebut hal ini bertolak belakang dengan kenyataannya. Meskipun tertinggal jauh dari pemasok utama senjata mematikan Israel, yakni Amerika Serikat dan Jerman, Inggris memberikan lebih dari 100 izin ekspor senjata ke Tel Aviv antara tanggal 7 Oktober dan akhir Mei. Antara tahun 2008 dan akhir tahun 2023, London memberikan izin ekspor untuk kesepakatan senjata ke Israel senilai 576 juta pound atau 740 juta dolar Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali diancam oleh para demonstran yang mendesak kesepakatan pertukaran sandera serta gencatan senjata. Massa mengancam akan menggulingkan hingga menghabisi Netanyahu jika ia tidak mengundurkan diri. Ribuan warga Israel tersebut menggelar aksi demo besar-besaran ke jalanan kota Tel Aviv pada Minggu 18 Agustus 2024 waktu setempat lalu. Massa menganggap Netanyahu tidak becus mengurus pertukaran sandera dan tawanan dengan Hamas Palestina di Gaza. Sambil membawa plakat berisi tuntutan pada Netanyahu, para demonstran meneriakkan yel-yel menentang Netanyahu. Mereka juga menuduhnya sebagai penjahat lantaran mengabaikan nyawa para sandera di Gaza.
Selain di Tel Aviv, demo juga digelar di sejumlah wilayah Israel, di antaranya Haifa Utara Israel dan di puluhan lokasi lainnya di seluruh negeri. Sebelumnya diketahui, sejak demo pecah, sebagian besar masyarakat Israel memandang lemah kinerja Netanyahu bersama para menterinya. Di antaranya dengan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Yoav Gallant selama perang. Israel disebut telah dijalankan oleh para pengkhianat, orang-orang yang mengkhianati posisi mereka. Bahkan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu disebut termasuk di antaranya. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Agustus, kabar itu menurut laporan media Israel Haaretz pada Senin 19 Agustus waktu setempat. Netanyahu disebut sedang mendorong Israel dengan para pengkhianatnya menuju ke tepi jurang. Laporan Haaretz itu mencerminkan perpecahan dan fragmentasi internal dalam pendudukan Israel, serta menyoroti kegagalan para pemimpinnya dalam mengelola rezim selama masa perang. Sementara itu mengutip Ma'arif, mantan ombudsman pasukan pendudukan Israel Mayor Jenderal Itzhak Brik turut buka suara. Ia menyatakan bahwa Netanyahu secara tidak sengaja melayani kepentingan Iran dan Hizbullah seperti yang sebelumnya dia lakukan dengan Hamas. Netanyahu disebut adalah sebuah hadiah dari pemerintah Israel untuk para musuh-musuhnya. Wilayah Israel diserang dua kelompok militan dari arah berbeda dalam satu hari. Pertama, serangan diluncurkan oleh pasukan pendudukan di Lebanon Hizbullah menyasar kota Safed. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal ini menyebabkan kota tersebut gelap gulita dan mengalami kerusakan cukup parah. Dari laporan Yediot Ahronot, serangan ini membuat pasokan listrik terputus di wilayah Safed setelah dihantam rudal dari Lebanon Selatan. Dari laporan lain disebutkan bahwa Hizbullah melancarkan serangan roket dan menembakkan setidaknya 55 roket yang menargetkan Israel Utara. Kedua, serangan dilakukan oleh perlawanan Islam di Irak. Pada Minggu 18 Agustus 2024, mereka mengumumkan telah menargetkan situs militer Israel di dataran tinggi Golan yang diduduki. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan menggunakan pesawat tak berawak. Operasi ini merupakan operasi pertama yang diumumkan terhadap target-target Israel sejak bulan Juli. Mereka mengklaim serangan itu sebagai pembalasan atas pembunuhan besar-besaran Israel di Al-Mawasi, Khan Yunis. Pasalnya dalam serangan itu sedikitnya 90 warga Palestina terbunuh dan melukai ratusan lainnya. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan 11 operasi dalam 24 jam terakhir. Pada Minggu 18 Agustus 2024, mereka mengumumkan telah menyerang batalion Al-Sahel di Barak Beit Hilal, Jal al-Barak Alam, Al-Malikiyah, dan Zaraid. Kemudian membombardir pemukiman Zabdin, Rawaisat Al-Khan, Al-Marj, Miskaf Am, hingga Situla. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah menembakkan roket Katyusha menyasar Beit Hilal. Serangan sebagai balasan atas serangan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pendudukan di Lebanon, kota Seba. Kelompok perlawanan juga menghancurkan peralatan mata-mata di situs Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Suba. Media Israel mengonfirmasi bahwa kebakaran terjadi di pemukiman Beit Hilal akibat roket yang jatuh di sana. Tak hanya di Beit Hilal, disebutkan kebakaran juga terjadi di lebih dari 10 wilayah di Galilea atas. Pasalnya, rudal juga dilaporkan jatuh di pemukiman Mayan Baruts di utara. Suara sirine terdengar di sejumlah wilayah di utara akibat tembakan Zionis. Sementara pemukim di sana diminta untuk tetap berada di dekat tempat penampungan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Sejumlah tentara Israel dilaporkan terbunuh saat melintasi wilayah koridor Netzarim. Kendaraan militer yang mereka tumpangi meledak setelah terkena jebakan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Quds menyebut mujahidinnya meledakkan bahan peledak di bawah kendaraan Israel di lingkungan Al-Zaitun. Akibatnya, 2 senior Israel tewas terkena ledakan bom. Tewasnya kedua perwira senior Israel ini juga dikonfirmasi oleh tentara Zionis. Dari kedua perwira tersebut, salah satunya merupakan perwira logistik Batalion 8119. Tentara tersebut diketahui bernama Mayor Yotam Itzhak Pelet, 34 tahun. Selain Yotam Itzhak, perwira lainnya yaitu Sersan Mayor Mordechai Yosef Ben Soham. Saat itu Sersan Mayor Mordechai diketahui sedang membawa perlengkapan untuk tentara Israel.
Pada saat yang sama, Brigade Al-Quds juga menargetkan lokasi militer Raim dengan rentetan roket. Kendaraan militer Yonis di sekitar Masjid Al-Zain di lingkungan Al-Zaitun juga terkena ledakan bom Brigade Al-Quds. Menurut angka tentara Israel, jumlah perwira dan prajurit yang tewas sejak dimulainya serangan Gaza pada 7 Oktober 2023 telah meningkat menjadi 692 orang. Seorang penjaga keamanan Israel tewas setelah diserang seorang perlawanan Palestina. Setelah insiden tersebut, pasukan pendudukan terpaksa mundur dari kamp Balata di Nablus. Seorang petugas keamanan sipil Israel tewas dalam serangan teror di kawasan industri Bar-On dekat pemukiman Kedumin di tepi barat pada Minggu 18 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, petugas tersebut diketahui bernama Gideon Perry, 38 tahun. Menurut petugas medis, Gideon diserang oleh seorang perlawanan Palestina dengan palu tepat di kepalanya. Saat itu ia sedang bertugas di kawasan industri. Selesai insiden itu, Gideon dibawa ke rumah sakit Beilinson di Petah Tikva dalam kondisi kritis. Namun nahas nyawanya tak tertolong. IDF menyebut penyerang merampas pistol milik petugas keamanan dan melarikan diri dari tempat kejadian. Pasukan IDF tengah mengejar keberadaan penyerang tersebut. Media berbahasa Ibrani mengklaim bahwa penyerang tersebut memiliki izin kerja untuk memasuki wilayah yang dikuasai Israel di tepi barat. Menyusul insiden tersebut, warga Kedumin di dekatnya sempat diinstruksikan oleh keamanan setempat untuk tetap berada di dalam rumah jika memungkinkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali didemo ribuan warganya. Mereka mendesak digulingkannya Netanyahu karena dianggap tak mumpuni mengurus kesepakatan pertukaran tawanan sandera dengan perlawanan Palestina. Dikutip dari tribunnews.com, ribuan warga Israel melakukan aksi demonstrasi di kawasan Kaplan Square, pusat kota Tel Aviv. Mereka membawa plakat berisi tuntutan kepada Netanyahu. Para demonstran juga meneriakkan yel-yel menentang Netanyahu dan menuduhnya sebagai penjahat lantaran mengabaikan nyawa para sandera di Gaza. Tak hanya di Tel Aviv, unjuk rasa juga terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Haifa utara Israel dan di puluhan lokasi lainnya di seluruh negeri. Demo tersebut dipelopori oleh keluarga sandera Israel. Sebelum demo pecah, ribuan orang telah meminta Netanyahu untuk segera menyelesaikan kesepakatan pertukaran sandera serta gencatan senjata yang telah lama tertunda. Namun, tuntutan tersebut terus diabaikan Netanyahu. Alasan tersebut yang membuat warga Israel murka hingga menggelar aksi demo menuntut pemilihan umum dini untuk menggulingkan pemerintahan Netanyahu. Mereka bahkan mengancam akan membunuh Netanyahu jika tak segera mengundurkan diri. Perlawanan Islam di Lebanon menargetkan salah satu pangkalan militer rezim Zionis di utara wilayah pendudukan dengan serangan rudal. Akibatnya, pangkalan tersebut terbakar hingga meledak hebat. Menurut sumber Israel, terjadi kebakaran di dekat pangkalan Misgaf Am akibat serangan rudal. Mengumumkan serangan pangkalan selatan di kota Margliot yang diduduki di daerah Isba al-Jalil. Sirine peringatan bahaya berbunyi setelah serangan ini. Sementara jaringan Al-Mayadin juga melaporkan serangan rudal terhadap sasaran militer rezim Zionis di sekitar Barak Zarait. Pada saat yang sama, media rezim Zionis mengakui ketidakefektifan sistem pertahanan udara Israel. Mereka menyatakan bahwa ada kekhawatiran. Amerika Serikat menyebut kemungkinan Iran mendeklarasikan dirinya sebagai negara senjata nuklir pada akhir tahun ini. Adapun pernyataan itu muncul di tengah penantian serangan Iran ke Israel. Sementara Teheran sendiri mengklaim sedang mengembangkan senjata nuklir rahasia. Dikutip dari Ma'arif, anggota Kongres Amerika Serikat Mike Turner menyalahkan kebijakan pemerintah dari Presiden Joe Biden. Adapun kebijakan itu atas Iran bakal mendeklarasikan dirinya sebagai negara senjata nuklir. Namun ia mengakui kesimpulan tersebut belum tercapai, sementara Teheran sendiri disebut memajukan program senjata nuklir rahasianya yang dikenal sebagai Ahmad. Hal itu disampaikan saluran Iran Internasional yang berafiliasi dengan oposisi pemerintah
pemerintah Iran pada pekan lalu. Dilaporkan program senjata nuklir rahasia itu dikembangkan melalui perubahan dalam struktur Organisasi Inovasi dan Penelitian Pertahanan atau SPND. Bahkan Teheran disebut melanjutkan uji coba produksi detonator bom nuklir. Amerika Serikat dilaporkan sedang memperkuat pangkalan militer di Suriah saat konflik Israel dan Iran memanas. Menurut sumber militer Suriah, ada 40 truk bermuatan senjata yang didatangkan dari pangkalan Amerika di Irak. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan pada Minggu 18 Agustus bahwa puluhan truk membentuk konvoi. Selain mengangkut senjata dan amunisi, kendaraan tersebut juga mengangkut bahan bakar untuk keperluan militer. Media Rusia Sputnik menggambarkan perpindahan aset militer itu sebagai tindakan ilegal. Senjata itu mulanya berada di pangkalan Irak yang kemudian Amerika juga mengerahkan 15 helikopter Apache dan aset militer tambahan ke pangkalan Suriah. Pengerahan ini terjadi saat Amerika dan Israel bersiap menghadapi respons dari Iran atas kematian Ismail Haniyeh. Haniyeh sebelumnya tewas dalam ledakan di Teheran akhir Juli lalu, yang menurut Garda Revolusi disebabkan oleh Israel. Satu orang tewas akibat ledakan misterius di kota Tel Aviv, Israel pada Minggu 18 Agustus malam. Dugaan sementara korban terpisah korban karena jasadnya tak lagi utuh. Namun aparat memastikan bahwa korban bukan warga sipil biasa, melainkan orang yang membawa alat peledak. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Gideon Perry, berusia 50 tahun. Ia sedang mengemudikan sebuah truk di Lord Street saat ledakan terjadi. Rupanya, bom yang meledak ditempatkan di dalam truk tersebut. Selain menewaskan satu orang, ledakan ini juga melukai seorang warga lainnya. Saat ini Badan Keamanan Israel Shin Bet masih melakukan penyelidikan. Namun motif kejadian ini diduga mengarah pada tindakan kriminal, bukan aksi teror. Jumlah rudal dan pesawat tak berawak Hizbullah diyakini cukup untuk menghancurkan aset-aset Israel senilai 150 miliar dolar. Aset tersebut jika dirupiahkan mencapai 2.332 triliun yang mencakup sektor ekonomi, industri hingga pertanian di wilayah utara. Media Iran menggambarkan wilayah utara sebagai jantung ekonomi Israel. Hal ini karena 80% produksi biji-bijian, 70% pasokan susu, dan 40% pasokan daging berasal dari wilayah tersebut. Selain itu, lebih dari 60% kapasitas penyulingan minyak dan produksi bahan bakar Israel juga terpusat di sekitar Pelabuhan Acre. Pelabuhan ini hanya berjarak 35 km dari perbatasan Lebanon. Jika perang skala penuh terjadi, Hizbullah dapat dengan mudah menjangkau target-target tersebut. Media Iran lantas memuji kecanggihan drone yang dimiliki militan Lebanon. Pada Jumat pekan lalu, Hizbullah merilis rekaman video yang menunjukkan sebuah pangkalan rudal bawah tanah. Video tersebut memberi pesan jelas kepada Israel bahwa Lebanon memiliki senjata dan peralatan militer yang jauh lebih kuat. Akhir pekan lalu, sebuah objek diduga drone juga muncul di dekat kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Angkatan Udara Israel pun langsung mengerahkan jet tempur untuk mendapat visual, namun gagal. Diduga objek tersebut adalah drone milik Hizbullah yang mampu menembus pertahanan udara Israel. يا رب واجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون يا رب يا رب يا رب كرامتك يا رب يا رب بسم الله بسم الله بسم الله كتاب الشهيد الأسدي القسام تجنيد 2024 بإذن الله عز وجل. تجنيد هذا 2024 راح يكون روح الكيان. شفتوا ازاي بالنار اليوم نهدي العملية لروح الشهيد وبالعبد هنية وروح الشهداء جميعا.